Dia menamatkan game itu lebih cepat dari siapapun dan terbangun di dalamnya sebagai bos terakhir yang tersembunyi. Ditakdirkan untuk mengkhianati para pahlawan dan menjerumuskan dunia ke dalam keputusasaan, dia malah memilih untuk mengasingkan diri. Berharap bisa mengubah takdir yang sudah tertulis dalam kode, dia bertemu dengan sang santa yang seharusnya dia bunuh. Kini ceritanya mulai mengalami gangguan dan dunianya pun mulai berubah. Pedangnya terus berevolusi. Penjahat yang ditakuti semua orang mungkin akan menjadi sosok yang menyelamatkan dunia. Jika si otak di balik semua ini menolak mengikuti naskahnya, akhir baru seperti apa yang akan tercipta? Mari kita cari tahu. Dia pun berhadapan dengan karakter-karakter musuh. Mereka jauh lebih kuat dan lebih rupawan daripada sang protagonis. Dia sangat menyukai dunia pedang dan sihir. Sejak masih sangat kecil, dia selalu tertarik pada kisah-kisah fantasi. Dia bahkan sanggup terjaga selama berhari-hari. Namanya adalah Ren Shina, seorang mahasiswa tahun keempat. Di layar tertulis, "Selamat karena telah menamatkan permainan ini. Apakah Anda ingin menyimpan waktu penyelesaian Anda di server?" Pilihan jawabannya adalah ya atau tidak. Dia bersorak kegirangan dan berpikir kalau penyelesaian ini akan menjadi yang tercepat di dunia. Dia sedang sibuk mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Tapi khusus akhir pekan ini, dia punya waktu luang untuk memainkan game yang sudah lama dia tunggu-tunggu. The Legend of the Seven Heroes bagian kedua adalah game RPG fantasi yang sangat terkenal di dunia. Ini adalah bagian kedua dari sebuah trilogi, kisah klasik di mana keturunan para pahlawan yang dulu mengalahkan Raja Iblis, kini bertarung melawan mereka yang merencanakan kembalinya sang Raja Iblis. Bagian kedua dari game ini ditandai dengan kejutan terbesar yang pernah disaksikan dalam sejarah. Teman sang protagonis membunuh sang santa. Dia menjerumuskan negara ke dalam kekacauan dan meninggalkan banyak misteri. Hal ini terus berlanjut sampai sang kaisar memerintahkan sang protagonis untuk membunuh temannya sendiri. Namun sang penulis menyimpan kelanjutan cerita ini untuk bagian ketiga dari game tersebut. Sang protagonis membaca di kolom obrolan, bahwa ada orang lain yang juga menyelesaikan game itu dengan cepat. Ren berpikir bahwa teman si protagonis itulah yang sebenarnya menjadi dalang di balik segalanya dalam game tersebut. Seseorang dengan akun kelinci berbicara menulis bahwa dia pasti akan menjadi bos utama di bagian ketiga. Akun panda menulis kalau pahlawanlah yang berada di balik semua ini. Dia adalah salah satu orang yang mencoba membangkitkan Raja Iblis. Ren berkata bahwa sambil memainkan ulang gamenya, mungkin dia akan menemukan beberapa skill tersembunyi. Pertanyaan di monitor muncul, menanyakan apakah dia ingin memulai cabang plot spesial dengan pedang sihir. Dia terpikir untuk memanggil pedang sihir. Dia terkejut karena game tersebut ternyata memiliki karakter seperti itu. Dia menatap monitor itu lagi, sambil memikirkan jawabannya. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi sangat terang. Kekuatan Ren mulai memudar. Dia membuka mata dan melihat wajah seorang wanita tua. Wanita itu berkata, "Bayi yang pintar." Seseorang lalu bertanya apakah wanita itu benar-benar berpikir demikian. Sang protagonis merasakan seseorang memegang kepalanya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa basah dan hangat. Gadis itu bilang dia sangat senang mendengarnya. Dia yakin bayi itu akan tumbuh dengan sehat. Bayi itu sedang dimandikan dengan air hangat. Sang protagonis sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Penglihatannya tidak jelas dan tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan. Dia tidak tahu apakah ini semua cuma mimpi. Tiba-tiba, dia teringat pertanyaan di monitor tadi dan seakan tidak percaya. Alur cerita spesial? Dia tahu itu tidak mungkin dan konyol. Apakah ini dunia fantasi klasik? Ren tidak percaya bahwa dia telah bereinkarnasi. Wanita tua itu bertanya siapa nama anak laki-laki itu. Sang ibu menjawab bahwa dia sudah menyiapkan sebuah nama. Namanya adalah Ren. Wanita itu mengulurkan tangan dan mengambil bayi itu. Namanya adalah Ren Ashen. Sang ibu mendekapnya ke dada dan memeluknya dengan lembut. Sang protagonis pun meledak dalam tangis. Dia teringat kalau di dalam game, sosok yang menyebabkan semua kekacauan itu adalah si sahabat baik. Mungkinkah dia benar-benar menjadi salah satu musuh utama, karakter berbahaya yang dicurigai sebagai penjahat? Sang protagonis tidak mengerti kenapa harus dia. Mereka punya nama yang sama, Ren. Dia merasakan semacam keterikatan. Kenapa dari semua karakter, dia malah menjadi si penjahat? Beberapa waktu kemudian, seorang remaja tampak sedang berlatih pedang. Dia menebas lawannya, tapi dia sendiri malah terjatuh ke tanah. Pria itu tertawa dan duduk di samping Ren. Pria itu berkata bahwa latihan hari ini sudah cukup. Ren berbaring di tanah dan berkata, "Sayang sekali. Kini dia berada di Kekaisaran Leo dan tinggal di daerah pedalaman."
Di sebuah desa tanpa nama, awalnya, si protagonis ngerasa kesel banget dan gak bisa nerima kenyataan pahit yang dia alamin. Seorang gadis nyamperin si bayi di keranjangnya terus nanya apa si bayi lagi nungguin ibunya. Pas udah ngejalanin hidup di tubuh bayi itu selama 6 bulan, dia akhirnya mulai bisa nerima keadaannya. Abis dikasih makan, ibunya naruh si bayi ke tempat tidur dan bilang kalau ini udah waktunya dia buat tidur. Ren masih merahasiain hal ini dari orang tuanya. Pas ibunya keluar kamar, si bayi pun melambai-lambaikan tangannya. Setelah bereinkarnasi, Ren bisa ngelihat semua informasi karakternya lewat gelang yang dia pakai. Ini tuh layar statusnya. Di sana tertulis namanya, Ren Ashen. Profesinya adalah anak sulung dari keluarga Ashen. Pemanggilan pedang sihir itu adalah seni buat manggil pedang ajaib. Level kemampuannya bakal terus naik setiap kali dipakai. Di level 1, dia cuma bisa manggil satu pedang sihir. Pas naik ke level 2, penggunanya bakal dapat sedikit peningkatan kemampuan fisik. Di level 3, pedang sihir kayu itu memungkinkan dia buat makai serangan sihir elemen tingkat rendah. Jangkauan serangannya bakal makin luas seiring bertambahnya level. Buat ngebuka pedang sihir besi, syaratnya dia harus punya kemampuan pemanggilan level 2. Beda sama di dalam game, di sini nggak ada kolom buat level, kekuatan, sihir, ataupun daya serang. Ren jadi punya banyak pertanyaan. Dia penasaran soal pertahanan dan kekuatan fisiknya. Dia ngerasa dirinya sekarang jauh lebih nyata dibanding karakter di dalam game. Tapi, dia nggak pernah dengar soal kemampuan pemanggilan pedang sihir ini. Padahal game itu biasanya punya banyak kemampuan tersembunyi. Mulai dari game yang kedua, kita bisa gabungin sampai 3 kemampuan yang ada, bahkan bisa buat kemampuan sendiri. Ahli pedang ditambah penyihir hitam bakal jadi ahli pedang sihir. Game ini juga punya kemampuan unik buat karakter-karakter spesial. Ren mikir kalau saat ini pemanggilan pedang sihir itu pastinya salah satu dari kemampuan unik tadi. Tapi sekarang, si protagonis cuma bisa manggil pedang sihir kayu, yang ukurannya pun cuma kayak pedang kayu kecil. Seni pemanggilan pedang sihir itu teknik yang bikin seseorang bisa manggil dan makai pedang ajaib buat ningkatin kemampuannya. Ini juga bisa ningkatin tenaga dan kecakapan fisik. Ren ngira kalau kemampuannya itu cuma sihir elemen tingkat rendah. Kalau dia nggak salah ingat, itu tuh kemampuan yang bikin dia bisa numbuhin tanaman pas lagi bertarung. Si protagonis tahu kalau lebih baik nggak nyobain kemampuan itu di dalam kamarnya. Ada syarat-syarat tertentu buat ngebuka pedang baru. Biarpun dia ningkatin level pedang kayunya, pedang berikutnya yang bisa dia pakai cuma pedang sihir besi. Si protagonis ngerasa kekuatannya juga bakal biasa-biasa aja. Dia tahu setiap kali manggil pedang, itu bakal nyedot kekuatan sihirnya. Pas pemanggilannya selesai, dia bakal ngerasain sakit kepala yang luar biasa. Paling parahnya, dia bisa pingsan. Satu-satunya cara buat ngehindarin itu semua ya cuma dengan terus latihan setiap hari buat ngembangin kekuatan sihirnya. Si protagonis yakin pasti ada cara yang lebih gampang buat naik level di game ini. Tiba-tiba ayahnya masuk ke kamar. Dia nanya apa Ren udah tidur. Si protagonis sempet kaget soalnya pedangnya baru aja ngilang. Berdasarkan kemampuan si protagonis sekarang, dunia ini kayaknya terhubung erat sama legenda 7 pahlawan. Ren tahu kalau di masa depannya ada takdir yang harus dia hindari. Kalau ada hal buruk terjadi, dia harus bisa ngelindungin dirinya sendiri. Itulah alasannya kenapa dia ngabisin masa kecilnya buat diam-diam ngembangin kemampuan sihir dan ngumpulin pengetahuan soal dunia ini. Sekarang si protagonis sudah umur 7 tahun. Dia dengan ceria nyambut ayahnya yang baru pulang berburu. Ayahnya nanya apa ini waktunya Ren buat nyoba latihan pedang. Terus nyuruh dia pergi ke gudang. Dia nyuruh anaknya buat milih pedang kayu buat latihan. Si protagonis pun seneng banget. Di sebuah lapangan, ayah dan anak itu pun berduel. Ayahnya nyuruh Ren buat jadi sekuat yang dia bisa. Ren kaget. Ayahnya minta maaf karena nggak pernah ngajarin orang lain main pedang, soalnya dia belajar sendiri dari ayahnya dulu. Ren ngejawab, aku ngerti. Dia ngasih peringatan kalau dia bakal nyerang sambil lari terus nebas. Ayah bilang kalau lari itu udah bagus. Dia nyaranin si protagonis buat terus begitu sampai badannya nggak bisa gerak lagi. Ren agak bingung. Tubuhnya setelah reinkarnasi emang dalam kondisi fisik yang bagus, tapi kan dia masih umur 7 tahun. Dia cuma tahan kurang dari 30 menit pas sesi latihan pertamanya. Ren pun terkapar di rumput karena kecapekan. Dia terus-terusan bilang kalau fisiknya payah banget. Tapi ayahnya bilang itu udah nggak buruk buat ukuran pertama kali. Ren berterima kasih sama ayahnya terus minta ayahnya pulang duluan. Dia pengen istirahat sebentar terus baru nyusul pulang. Ayahnya pun pulang dan bilang bakal nengokin Ren nanti. Si protagonis langsung ngelirik gelangnya diam-diam. Dia sadar kalau levelnya udah naik.
Ini gara-gara dia lagi makai pedang kayu tadi. Selain belajar di pagi hari, Ren juga ngabisin waktu bareng ayahnya setiap abis makan siang buat latihan pedang. Benda itu disebut batu sihir, yang bisa didapatkan dari dalam tubuh iblis. Batu ini bisa meningkatkan penguasaan pedang sihir miliknya. Tapi anehnya, batu sihir yang diberikan ayahnya tadi tidak mempan. Benda itu sama sekali tidak bisa digunakan. Akhirnya Ren sadar kalau dia hanya bisa menggunakan batu dari iblis yang dia kalahkan sendiri. Bagaimanapun juga, tidak seperti di dalam legenda 7 pahlawan, dia tidak bisa bersantai-santai di sini. Ren tahu kalau dia harus berlatih sangat keras dan dalam waktu yang lama. Lebih dari 1 bulan telah berlalu sejak saat itu. Ayah dan anak itu pun mulai berlatih kembali. Ayahnya mengatakan jika dibandingkan dengan pertarungan mereka sebelumnya, Ren jelas bisa bertahan bertarung jauh lebih lama, namun teknik serangannya masih belum bisa dikatakan sempurna. Ayahnya menyerang dan berkata kalau titik berat si karakter utama ini sangat mudah goyah hanya dengan membuat pinggulnya tidak seimbang. Ayahnya kemudian membanting dan menghempaskannya hingga terjatuh terlentang. Dia bertanya apakah Ren baik-baik saja, dan menyarankan agar mereka menyudahi latihan hari ini. Ren berteriak kalau dia masih sanggup melanjutkan latihan. Dia memohon kepada ayahnya agar mau melatihnya sedikit lebih lama lagi. Namun sang ayah mendesaknya untuk tetap tenang. Dia bilang Ren bisa jatuh sakit kalau terlalu memaksakan diri. Hari demi hari, rasa lelah itu akan terus menumpuk. Ayah Ren berkata kalau dia sudah melakukannya dengan sangat baik, tapi dia meminta Ren untuk beristirahat sampai waktu makan siang tiba. Si protagonis kemudian berlutut dan berterima kasih kepada ayahnya atas latihan tersebut. Dia menyadari kalau levelnya sekarang sudah naik ke angka 88. Dia merasa senang karena dalam beberapa hari ke depan, dia akan bisa menaikkan level seni pemanggilan pedang sihirnya. Ren menyadari kalau waktu yang cukup lama telah berlalu. Dia telah berlatih sampai titik darah penghabisan, tapi hanya mendapatkan 2 poin saja di bar levelnya. Namun dengan menganggapnya sebagai kenaikan level, itu membuat perasaannya menjadi jauh lebih baik. Ren bertanya-tanya apakah ini karena dia dulunya adalah seorang gamer. Belakangan ini, setiap hari yang dia lalui terasa jadi sedikit lebih menyenangkan. Ibu si protagonis kemudian memegang tangannya. Dan menyadari kalau tangan anaknya yang manis itu sudah kapalan lagi. Ibunya bilang kalau latihan dari ayahnya itu terlalu kejam untuknya. Ayahnya itu memang hanya punya otot di dalam kepalanya. Namun Ren tidak setuju. Dia bilang kalau dia baik-baik saja dan sudah mulai terbiasa dengan itu semua. Dia benar-benar sangat menikmati berlatih pedang. Sang ibu kemudian mengambil sebotol salep, dan berkata bahwa keluarga Ashen adalah keluarga ksatria yang melindungi desa mereka, yang berarti rasa cinta terhadap pedang itu sudah mendarah daging. Ren merasa terkejut saat tahu kalau ibunya ternyata tidak suka pedang. Ibunya menjawab bahwa dia sebenarnya bukan tidak suka, tapi dia hanya merasa takut saja. Si protagonis pun bertanya kembali, takut? Ibunya menceritakan bahwa ayahnya sudah menjadi seorang pendekar pedang sejak kecil dan sangat pemberani, sampai-sampai dia tidak takut pada iblis sekalipun. Ayahnya sudah menyelamatkan nyawa ibunya lebih dari 1 kali, tapi terkadang sang ibu merasa takut setengah mati jika keberanian ayahnya itu malah akan mencelakainya. Ren pun merenungkan hal tersebut. Ibunya menambahkan bahwa dia sangat mengagumi suaminya itu karena dia berburu iblis. Sang ayah mencari uang agar keluarga mereka bisa hidup dengan nyaman dan bisa berbagi daging dengan penduduk desa lainnya. Tepat pada saat itu, ayahnya masuk melewati pintu dan menyuruh istrinya untuk tidak perlu khawatir. Karena dia itu sangat kuat. Dia tidak akan membiarkan iblis manapun di tempat ini bisa melukainya. Dia berjanji kalau dia tidak akan lagi bertindak nekat seperti yang dulu pernah dia lakukan. Dia menyentuh bahu istrinya dan berkata bahwa hal yang paling penting baginya adalah bisa hidup bahagia bersama keluarganya. Larut malam itu, si protagonis berbaring di tempat tidur sambil memikirkan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan masa lalunya, orang tuanya bercerai sesaat setelah dia lahir. Ibunya membawa anak itu pergi bersamanya. Tapi selama bertahun-tahun, komunikasi mereka menjadi semakin berkurang. Dan saat si protagonis beranjak dewasa, ibunya benar-benar berhenti pulang ke rumah sama sekali. Tapi dia tetap berterima kasih kepada ibunya karena sudah menyekolahkannya sampai ke universitas. Dia yakin kalau ibunya pasti punya alasan tersendiri. Kembali ke masa sekarang, terjadi duel lainnya antara ayah dan anak. Sebuah serangan yang gagal membuat Ren tersungkur ke tanah lagi. Ayahnya bilang kalau sebaiknya mereka melanjutkan duel itu besok saja. Ren pun setuju. Keesokan harinya, Ren mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas-tugas lainnya. Sekarang,
Setiap hari yang baru terasa lebih baik daripada hari sebelumnya, apalagi jika dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya. Selain latihan bertarung, ayahnya juga memberikan perhatian besar pada kebugaran fisik si protagonis. Ren sangat suka membaca buku dan menjelajahi dunia. Mereka selalu makan malam bersama sebagai sebuah keluarga. Di meja makan, mereka mendiskusikan apa yang terjadi hari ini dan membuat rencana untuk masa depan. Kemudian, hari yang baru akan dimulai, dan semuanya akan terulang kembali. Setelah latihan, Ren biasanya akan langsung ambruk karena kelelahan. Ayahnya akan bertanya apakah putranya itu baik-baik saja. Ayahnya kemudian akan menawarkan untuk lanjut besok saja. Namun Ren, sambil menahan rasa sakit, menjelaskan kalau dia masih sanggup melanjutkan latihannya. Setiap kali dia bangkit berdiri, dia akan merasakan sakit kepala yang hebat dan pandangannya akan menjadi kabur. Ayahnya menyadari hal ini dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jangan-jangan Ren sedang terluka. Si protagonis menjawab kalau dia tidak terluka. Dia malah heran kenapa tubuhnya tiba-tiba terasa menjadi sangat ringan. Ren berteriak kalau dia akan segera menyerang ayahnya. Dia merangsek maju dan mencoba menebas dengan pedangnya, tapi ayahnya berhasil menangkis dan menepi serangan tersebut. Ren merasa sangat terkejut. Ayahnya pun heran kenapa putranya bisa bergerak secepat itu. Dia merasa takjub dengan kekuatan yang dimiliki Ren. Dia berteriak menyuruh si protagonis untuk menyerang lagi tanpa henti. Ren pun berputar dan menyerbu kembali dengan semangat yang membara. Dia mencoba menebas ayahnya, tapi ayahnya masih berhasil menghindar. Ren menyadari kalau kekuatan dan kecepatannya telah meningkat drastis. Dengan penuh percaya diri, dia mengayunkan pedangnya. Ayahnya benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang sudah terjadi pada putranya itu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa tiba-tiba menjadi sekuat ini? Ren merasa sangat bersemangat saat merasakan aliran kekuatan di seluruh tubuhnya. Dia tidak ingin berhenti sekarang. Setiap tebasannya kini terasa lebih mantap dan berisi. Keringat bercucuran, tapi fokusnya tidak pernah goyah. Ayahnya mulai merasa terdesak oleh kecepatan Ren yang tidak masuk akal bagi anak seusianya. Ren melihat sebuah celah di pertahanan ayahnya dan langsung melancarkan serangan kejutan. Ayahnya nyaris tidak sempat menghalau serangan yang sangat cepat itu. Hebat, sungguh luar biasa, gumam ayahnya dengan napas terengah-engah. Dia tidak menyangka kalau latihan keras Ren selama ini akan membuahkan hasil secepat ini. Ren berhenti sejenak untuk mengatur napasnya. Wajahnya terlihat sangat serius, namun ada secercah kepuasan di matanya saat melihat kemajuannya sendiri. Sang ayah menurunkan pedang kayunya dan memberikan isyarat agar mereka berhenti. Dia tersenyum bangga sambil menepuk pundak Ren yang masih gemetar karena adrenalin. Cukup untuk hari ini, Ren. Kau sudah melampaui ekspektasi ayah, ucapnya dengan nada hangat. Ren hanya bisa mengangguk pelan, masih berusaha menenangkan detak jantungnya. Dia menatap telapak tangannya yang kapalan dan menyadari bahwa setiap tetes keringat dan rasa sakit yang dia alami memang tidak ada yang sia-sia. Di dalam benaknya, bar level itu kembali muncul. Dia selangkah lebih dekat menuju tujuannya yang sebenarnya di dunia ini. Malam itu, Ren tidur dengan sangat nyenyak, memimpikan masa depan di mana dia bisa melindungi orang-orang yang dia cintai dengan kekuatan pedang sihirnya. Esok hari akan menjadi tantangan yang baru lagi, dan Ren sudah siap untuk menghadapinya dengan segala kekuatan yang dia miliki. Pertumbuhan anak ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Ren saking asyiknya bertarung sampai-sampai dia mematahkan pedang ayahnya saat menangkis serangan. Ayahnya benar-benar tidak percaya hal itu bisa terjadi. Ren mengayunkan pedangnya, tapi ayahnya justru mengangkat tubuhnya. Beliau melemparkannya ke udara dan memujinya habis-habisan. Ayahnya berkata, beliau tidak menyangka kalau putranya punya kemampuan sehebat itu. Si tokoh utama kita ini jadi agak bingung. Di saat itu, ibunya datang dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya menoleh dan bilang kalau dia juga kurang paham karena dia sendiri tidak punya keahlian khusus. Tapi sepertinya kemampuan Ren meningkat drastis selama latihan. Beliau tidak bisa menjelaskan bagaimana kekuatan anaknya bisa melonjak tiba-tiba dengan cara lain. Si tokoh utama menyadari kalau itu adalah sedikit peningkatan kemampuan fisiknya, sesuatu yang seharusnya baru bisa dia dapatkan di tingkat berikutnya. Ayahnya menyatakan kalau Ren tidak pantas tinggal di desa kecil ini. Suatu hari nanti dia harus pergi ke ibu kota dan menjadi ksatria terkenal. Ibu bilang itu ide yang bagus, beliau. Penasaran kemampuan apa yang sebenarnya Ren miliki. Ayah tampak sedikit sedih dan berkata kalau saja mereka punya uang, mereka bisa melakukan penilaian kemampuan di salah satu gereja di kota.
Ren tersenyum dan bilang menurutnya penilaian semacam itu tidak perlu dilakukan. Tidak masalah kalau mereka tidak tahu nama kemampuannya. Ayah bertanya apa putranya ini serius. Beliau yakin setiap anak pasti ingin tahu kemampuan mereka. Ibu bertanya apa putranya ini terlalu optimis. Ren tertawa dan berkata kalau memanggil pedang sihir adalah kemampuan yang sangat langka, bahkan dia sendiri belum pernah mendengarnya. Jadi, akan sangat merepotkan kalau sampai semua orang tahu. Dia bilang dia hanya ingin terus melakukan apa yang dia lakukan sekarang dan tetap tinggal di rumah orang tuanya. Tersenyum manis menatap putra mereka. Ren yakin jika semuanya terus seperti ini, dia akan meninggalkan desa dengan sangat tenang dan terus hidup dengan damai. Ren bilang dia ingin mengikuti jejak ayahnya, dan ingin menjadi orang yang dibutuhkan di desa daripada menjadi ksatria terkenal. Jika dia dan ayahnya berburu iblis bersama, mereka bisa menghasilkan lebih banyak uang. Lamentasiu bayi, lalu, desa ini akan menjadi kaya dan dia akan bisa membantu ayahnya dengan kekuatannya. Ibunya menatap putranya dalam diam. 7 tahun terakhir dalam hidup sang tokoh utama adalah masa-masa paling bahagia, jauh lebih bahagia dibanding seluruh kehidupan sebelumnya, dan semua itu berkat orang-orang ini, ayah dan ibunya. Sang tokoh utama bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia adalah Ren, dan hatinya sudah benar-benar berbeda. Ren berkata kalau dia sangat ingin mereka bertiga terus tinggal di desa ini selama mungkin. Hanya itu yang dia inginkan. Ayahnya memikirkan hal itu. Beliau memeluk putranya, dan menyebutnya anak nakal. Sang tokoh utama merasakan pelukan hangat keluarganya. Sekarang dia yakin kalau tempat ini memang diciptakan untuknya. Ini adalah dunia rumah keduanya. Dan kali ini dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama keluarganya. Dia ingin menjaga kebahagiaan keluarganya dan menghindari masa depan yang suram. Dia bukanlah Ren yang ada di dalam game. Dia akan menjalani kehidupan yang berbeda. Tapi hal itu tidak ditakdirkan terjadi karena hanya beberapa tahun kemudian, dia akan bertemu gadis yang ditakdirkan untuk dia bunuh di masa depan. Gadis yang seharusnya tidak pernah dia temui. Dia tidak menyangka harus berhadapan dengan masa depan yang berubah. Saat itu, sang tokoh utama tidak tahu apa yang dia ketahui sekarang. Wilayah Kekaisaran Lomal, kota utara Krusel. Seorang gadis cantik duduk di bangku taman. Seorang ksatria tua bertanya bagaimana keadaan nona muda itu. Gadis itu menjawab kalau dia hanya merasa bosan setelah latihan. Sang ksatria menoleh ke samping dan berkata kalau melihat banyaknya prajurit yang tergeletak di tanah, sang nona sepertinya sudah tidak punya lawan tanding yang sepadan lagi. Nama ksatria ini adalah Wise. Gadis itu bertanya hendak kemana dia dengan baju zirah lengkap. Dia memperjelas, apa terjadi sesuatu di wilayah ini? Wise menjawab kalau dia akan berpatroli ke arah barat laut atas perintah sang tuan besar. Gadis itu bilang sepertinya masalahnya sangat serius kalau sampai ksatria sehebat dia dipanggil untuk membantu. Wise bilang misinya adalah menangkap iblis. Dia bilang ada makhluk jahat yang muncul. Gadis itu bertanya, iblis di desa saat seperti ini? Domba-domba sedang merumput di padang rumput. Orang-orangan sawah menjaga kota. Penduduk sipil sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ren memperhatikan gelangnya. 3 tahun telah berlalu sejak kenaikan tingkat pertamanya. Tulisan di layar gelang itu berbunyi. Nama, Ren Ashen. Pekerjaan, putra sulung dari keluarga Ashen. Pemanggilan pedang. Kemampuan pemanggilan pedang sihir mencapai tingkat 2. Tingkat kemampuan meningkat seiring penggunaan pedang sihir yang dipanggil. Tingkat 1 memungkinkan satu pedang sihir dipanggil. Tingkat 2 memberikan efek peningkatan kemampuan fisik ringan saat pemanggilan. Tingkat 3 memungkinkan 2 pedang sihir dipanggil. Ren bisa melihat bonus yang akan dia terima saat mencapai tingkat 3. Pedang sihir kayu memungkinkan serangan sihir elemen ringan, jangkauan serangan akan meluas seiring meningkatnya tingkat kemampuan. Pedang sihir besi, syarat pembukaan untuk kemampuan pemanggilan pedang sihir tingkat 2. Pedang sihir kayu tingkat 2. Tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai setiap tingkat baru tiba-tiba meningkat. Pertumbuhannya cenderung melambat. Ren berpikir, 659 dalam 3 tahun, 1500 masih sangat jauh. Sang tokoh utama dengan rajin membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah. Dia berpikir bagaimana dia tidak bisa berlatih setiap hari. Tapi mau bagaimana lagi, itu tidak bisa dihindari. Ada
Ada banyak hari di mana dia tidak bisa berlatih pedang karena harus membantu di ladang untuk persiapan musim dingin. Sesi latihan yang singkat cuma bisa meningkatkan level keahlian Ren sebanyak 1 poin saja. Nenek desa melambai ke arah Ren dan bilang kalau dia datang terlalu pagi lagi. Si tokoh utama mengucapkan selamat pagi pada Nenek Rick. Mereka pun berjalan menyusuri jalanan bersama-sama. Tingkat kekuatan si tokoh utama saat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjalani kehidupan yang damai di desa ini. Nenek Rick memberitahu Ren kalau kemarin ayahnya sempat bercerita betapa bangganya dia pada putranya itu. Ayahnya bilang kalau anaknya kelak akan menjadi seorang ksatria kekaisaran yang luar biasa hebat. Ren tersenyum dan bilang kalau dia senang sekali mendengarnya, tapi sebenarnya dia sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan desa. Tiba-tiba, para prajurit kekaisaran muncul di cakrawala. Ren langsung terpaku diam. Nenek Rick menyarankan agar mereka segera kembali ke benteng secepat mungkin. Para penunggang kuda itu adalah utusan dari Baron. Ren terkejut. Prajurit-prajurit itu berkuda menuju rumah si tokoh utama, di mana mereka sudah ditunggu oleh ayah dan ibunya. Satria Wise meminta maaf atas kunjungan yang mendadak ini. Ayah si tokoh utama menjawab kalau itu bukan masalah yang perlu dikhawatirkan. Dia bertanya ada urusan apa para prajurit datang ke desa ini. Di saat yang sama, si tokoh utama memanjat pagar untuk melihat. Dia penasaran, apa yang dilakukan para utusan baron di desa ini? Rasanya aneh sekali. Ren berpikir kalau wilayah ini diperintah oleh seorang tuan tanah feodal, bukan seorang baron. Ksatria biasanya selalu punya atasan bangsawan yang disebut tuan. Ayah si tokoh utama juga merupakan seorang ksatria yang dipercaya oleh tuannya untuk menjaga desa ini. Ren merasa kalau dia belum pernah melihat ksatria dengan baju zirah lengkap sebelumnya. Dia bertanya-tanya, apakah telah terjadi sesuatu? Ayahnya memeriksa gulungan kertas itu dengan saksama dan bertanya soal iblis yang mengancam wilayah tersebut. Wise menjawab kalau beberapa desa sudah diserang dan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Menurut keterangan saksi mata, iblis itu berwujud seperti binatang buas dan gerakannya secepat angin. Wise menjelaskan kalau mereka sedang menyisir area tersebut untuk membasminya. Namun, sampai sekarang mereka masih belum bisa melacak keberadaan si iblis. Para prajurit perlu membuat penduduk desa tetap waspada untuk sementara waktu. Ren bergumam, iblis? Seekor iblis yang begitu kuat sampai-sampai pasukan khusus dikirim secara resmi hanya untuk membasminya. Ayah bertanya pada Wise apa peringkat iblis tersebut. Wise menjawab kalau mereka sedang bersiap untuk menghadapi iblis peringkat D. Ayah si tokoh utama mengulangi, peringkat D. Ren berpikir kalau peringkat iblis itu bergantung pada tingkat ancamannya. Hal itu ditentukan oleh organisasi netral global, yaitu Guild. Peringkat S adalah yang tertinggi dan peringkat G adalah yang terendah. Sedangkan untuk peringkat D, itu setara dengan bos-bos tingkat awal di dalam game. 5 ksatria pasti tidak akan sanggup menghadapi kekuatan sebesar itu. Ayah bertanya-tanya, dari mana asalnya iblis sekuat itu? Dia bilang kalau biasanya paling banter cuma ada iblis peringkat F yang tinggal di sekitar sini. Wise menjawab kalau mereka sendiri pun sedang berusaha mencari tahu. Sebagai tindakan pencegahan, para ksatria juga harus dikirim ke desa-desa tetangga. Karena area penugasan kali ini sangat luas, para ksatria akan butuh waktu 20 hari untuk sampai di sini. Ayah si tokoh utama terkejut. 20 hari, ibu si tokoh utama pun terdiam sejenak. Wise meminta maaf dan bilang kalau mereka sudah berusaha secepat mungkin. Dia meminta mereka untuk mencoba bertahan menghadapi situasi ini. Ayah si tokoh utama menjawab kalau mereka akan menjelajahi hutan dengan hati-hati. Ren penasaran iblis macam apa itu sebenarnya. Dalam hal ini, Ren yang tahu soal dunianya merasa perlu mencari tahu segala hal tentang iblis tersebut. Ayah bertanya pada Wise apakah para prajurit kelelahan setelah perjalanan jauh. Dia menyarankan agar mereka beristirahat sejenak. Wise berterima kasih atas tawaran itu dan bilang kalau para prajurit akan beristirahat selama 1 jam. Wise bertanya apakah pemuda yang berdiri di dekat sana adalah putra Tuan Roy. Ayah si tokoh utama menjawab kalau itu memang putranya. Dia menyuruh Ren untuk memberi salam kepada sang panglima tertinggi. Ren kaget karena ternyata orang itu adalah seorang panglima tertinggi. Dia tahu kalau itu adalah pangkat tertinggi di distrik ini. Ibu si tokoh utama, Mary, membawakan air untuk minum kuda-kuda mereka. Tuan Roy menjamu para prajurit dengan minuman anggur. Wise pun berbincang-bincang dengan Ren. Setelah istirahat singkat, para prajurit itu meninggalkan desa. Panglima tertinggi Wise melambai dari atas bukit yang tinggi. Penduduk desa pun membalas lambaian tangannya. Salah satu prajurit memberitahu Wise kalau putra Tuan Roy juga berumur 10 tahun.
Umurnya benar-benar sama dengan nona muda mereka. Wise setuju. Dia bilang si tokoh utama kelihatannya punya bakat. Kalau bukan karena situasi sulit di kekaisaran, dia pasti ingin menguji kemampuannya. Wise bilang dia berharap sampai situasinya benar-benar mereda, penduduk desa akan baik-baik saja. Ren terkejut melihat jaring-jaring itu sudah penuh lagi hari ini. Ayahnya menjawab kalau dia sudah mengambil keputusan dan akan berburu lebih banyak dari biasanya untuk sementara waktu. Daging babi hutan kecil dari daerah ini sangat lezat, namun terkadang monster lain datang hanya untuk memangsa babi-babi itu. Ren menyahut kalau dia mengerti hal ini perlu dilakukan agar para monster tetap menjauh. Untuk melakukannya, mereka perlu mengurangi jumlah babi hutan yang mudah ditangkap. Ayahnya memuji pemikiran putranya itu. Beliau mengatakan kalau mereka perlu memeriksa kotoran, jejak kaki, dan jalur yang dilewati babi hutan untuk menenangkan saraf mereka. Masih belum jelas apakah monster itu akan muncul di depan rumah mereka yang berada di dalam hutan. Ren menjawab kalau dia sudah paham semuanya. Ayahnya mengambil jaring dan kembali masuk ke dalam hutan. Biasanya, ayahnya berburu sampai siang saja, tapi setelah menerima peringatan dari pasukan ksatria, dia pergi ke hutan untuk kedua kalinya di sore hari. Dia terus berburu sampai matahari terbenam. Di kamar mandi, sang tokoh utama bertanya pada ayahnya apakah dia terlalu memaksakan diri akhir-akhir ini. Dia meminta izin pada ayahnya untuk membantu berburu. Ayahnya menjawab boleh saja, tapi nanti setelah masalah dengan monster itu selesai. Beliau meminta maaf pada Ren dan bilang hanya itu yang bisa dilakukan sekarang. Lagi pula, Ren belum bisa mengimbangi pelatihannya jika dipaksakan. Ren bilang tidak ada pilihan lain karena dia dan ibunya sedang sangat sibuk mengurus babi-babi itu saat ini. Dia tidak punya waktu untuk berlatih pedang sendiri, tapi dia juga tidak bisa membiarkan dagingnya membusuk begitu saja. Ayahnya tersenyum dan berterima kasih karena sudah membantu ibunya. Alangkah baiknya jika semuanya tetap baik-baik saja. Ren tidak ingin kehilangan 10 tahun kehidupan damainya yang berharga ini. Ayahnya merasa rileks saat berendam air hangat dan akhirnya tertidur. Ren memanggilnya, "Ayah, jangan tidur di kamar mandi." Hari-hari berikutnya berlalu dengan cara yang sama. Pada malam ke-10, sang tokoh utama mulai merasa khawatir pada ayahnya. Dia menghampiri ibunya dan memberitahu kalau ayahnya belum juga pulang. Dia bertanya apakah ini sudah terlalu malam? Ibunya berpikir sejenak lalu berkata akan pergi mencari. Ren bilang kalau begitu dia akan ikut, tapi ibunya melarang karena di luar sudah gelap dan sangat berbahaya. Ren merasa geram. Dia berteriak, terlalu berbahaya kalau ibu pergi sendirian. Aku akan tetap pergi meski ibu mencoba menghentikanku. Ibu merenungkan kata-kata itu. Dia sadar kalau terkadang dia terlalu takut putranya akan terluka parah. Akhirnya mereka berdua berangkat mencari. Ren berpikir dalam kegelapan seperti ini dia tidak bisa melihat apa-apa. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar pertama kalinya dia keluar malam hari sejak dia terlahir kembali. Ibu memintanya untuk selalu memperhatikan langkah kakinya. Dia menunjuk ke arah samping dan bertanya apakah Ren melihat cahaya itu. Dia bilang itu adalah pintu masuk ke hutan dan ada dua obor yang tergantung di jembatan. Ren harusnya bisa mendengar suara aliran air. Itu adalah sungai yang memisahkan hutan dengan desa. Ibu memintanya jangan sampai terjatuh. Sang tokoh utama menjawab, "Aku akan hati-hati, Bu." Matanya perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan kegelapan. Ibu bilang mereka hanya boleh pergi sampai ke jembatan karena mungkin ada monster jauh di dalam hutan. Dia memperhatikan dengan saksama dan melihat suaminya sedang duduk di bawah pohon di seberang jembatan. Dia mengangkat obor, melambai, dan memanggil suaminya. Pria itu duduk di sana tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian dia menoleh, dan Ren memastikan kalau itu memang ayahnya. Maria merasa sangat lega karena suaminya baik-baik saja. Namun Ren merasa curiga kenapa ayahnya hanya duduk diam di tempat seperti itu. Ibunya menyuruhnya tetap berdiri di sisi jembatan ini, sementara dia berlari menghampiri suaminya. Ren tidak bisa tinggal diam, dan ikut berlari mengejar ibunya. Saat Maria sampai di depan suaminya, dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Begitu matanya terbiasa dengan kegelapan, dia menyadari kalau suaminya terluka sangat parah. Ada luka menganga di perutnya dan darah mengalir deras di wajahnya. Dengan wajah ketakutan, Ren memanggil ayahnya. Bulan purnama bersinar terang di langit malam. Istri dan anaknya terduduk di dekat tubuh pria yang terluka parah itu. Maria terus membisikkan pada Roy, "Bertahanlah, kumohon, bertahanlah." Tiba-tiba suara dahan patah terdengar dari kegelapan. Sang tokoh utama sadar kalau situasinya sudah sangat gawat. Dia berbalik dengan cepat ke arah hutan,
mengeluarkan obor, dan mencengkeram pedangnya kuat-kuat. Ren menatap tajam ke dalam kegelapan hutan. Wajah monster raksasa muncul dari balik rimbunnya pepohonan. Monster itu menerjang ke arah Ren dan ibunya. Sang tokoh utama berhasil menahan serangan dengan obor dan pedang di tangannya saat monster itu menerkam. Ren jatuh terjengkang, dan monster itu menggigit pedangnya dengan taring raksasa. Ibunya sangat ketakutan dan meneriakkan nama putranya. Wajah monster itu berada sangat dekat dengan wajah Ren. Sang tokoh utama berjuang mati-matian menahan monster itu. Di saat genting itu, sang ibu memukul monster itu dengan obornya dan berteriak, "Lepaskan anakku!" Ren berteriak menyuruh ibunya segera lari. Sepasang babi hutan tiba-tiba berlari keluar dari hutan. Dia mengumpat dan mencoba mendorong monster itu menjauh. Dia menggunakan efek peningkatan kemampuan fisik tingkat rendah. Ren membalikan monster itu hingga terjatuh menimpa babi hutan lainnya. Ren berteriak menyuruh babi hutan itu menjauh darinya. Ibunya mencoba memukul babi hutan ketiga, tapi makhluk itu justru menerkamnya. Pada saat itu, Ren berteriak histeris. Makhluk itu menancapkan taring raksasanya ke pedang. Ibu Ren ketakutan setengah mati dan langsung berteriak memanggil nama putranya. Wajah monster itu sudah sangat dekat dengan wajah Ren. Ren berusaha mati-matian menahan serangan si monster, dan tepat pada saat itu, sang ibu menghantam monster itu dengan obornya dan berteriak, "Lepaskan anakku!" Ren pun berteriak menyuruh ibunya untuk segera lari. Dua ekor babi hutan tiba-tiba lari keluar dari hutan. Ren mengumpat dan berusaha sekuat tenaga mendorong monster itu menjauh. Dia pun mengaktifkan efek peningkatan kemampuan fisik tingkat rendah. Ren membanting monster itu sampai terjatuh menimpa babi hutan lainnya. Ren berteriak kencang, menyuruh babi hutan itu menjauh darinya. Sang ibu mencoba memukul babi hutan ketiga, tapi makhluk itu malah menerjangnya. Di saat itulah, Ren menebas babi hutan itu demi melindungi ibunya. Sang ibu meringkuk ketakutan sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya. Dengan satu tebasan, Ren langsung memenggal kepala babi hutan itu. Tiba-tiba seekor babi hutan lain menyerangnya dari belakang, tapi Ren berhasil membalas serangannya. Dia sendiri kaget dengan kecepatan reaksinya. Dua ekor babi hutan tergeletak tak berdaya di tanah, sementara babi yang ketiga memilih untuk kabur begitu saja. Makhluk itu lari kembali ke dalam hutan karena ketakutan. Ren sadar kalau sekarang dia sudah bisa melawan monster. Ternyata latihan kerasnya selama ini membuahkan hasil. Besoknya di rumah, Nenek Rick selesai mengobati luka-luka Roy. Nenek bilang kalau sekarang mereka sudah bisa sedikit bernapas lega. Kondisi Roy sudah stabil dan suasana mulai tenang. Mary pun berterima kasih kepada Nenek Rick atas segala bantuannya. Air mata menetes di pipinya. Sang ibu menatap putranya dan berkata kalau bukan karenanya, dia pasti sudah tidak selamat. Ren merasa lega ayahnya sudah baik-baik saja sekarang. Tapi, pikirannya tetap terganggu oleh bayang-bayang monster itu. Dia merasa monster lemah biasa tak mungkin bisa menghajar ayahnya sampai separah itu. Sepertinya, sang ayah telah berhadapan dengan monster yang sangat kuat. Pasti itu monster berbahaya yang sedang dicari-cari oleh para ksatria. Ren bertanya-tanya, apa monster itu masih berkeliaran di dalam hutan? Butuh waktu lebih dari 10 hari sampai bantuan datang. Kalau monster itu muncul, desa ini bakal berada dalam bahaya besar. Ren berpikir harus ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia pun pergi ke bagian hutan tempat ayahnya ditemukan. Dia menemukan bangkai babi hutan kecil yang ada di sana semalam. Ini pertanda bagus karena bangkainya masih ada di sana. Bangkai itu belum dimakan oleh monster lain. Gawat juga kalau aroma bangkai ini malah memancing monster yang lebih besar. Ren berpikir harus cepat-cepat membawa babi-babi mati ini pulang. Tiba-tiba, muncul cahaya terang dari bangkai-bangkai tersebut. Gelang di pergelangan tangan Ren menyerap cahaya itu. Ren seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia pun langsung mengecek statusnya. Dia melihat ada perubahan. Benar dugaannya, tingkat penguasaan teknik pemanggilan pedang sihirnya telah meningkat 2 kali lipat. Ren sadar kalau itu karena dia menyerap kekuatan sihir dari batu iblis yang ada di dalam tubuh monster tersebut. Gelang itu tidak pernah menyerap kekuatan saat dia masih kecil. Ternyata ini hanya berfungsi kalau dia berburu dengan tangannya sendiri. Ren memikul babi-babi itu dan membawanya pulang. Sore harinya di rumah, Ren menemui ibunya untuk membicarakan sesuatu. Dengan penuh percaya diri, dia bilang kalau mulai besok, dia yang akan mengambil alih tanggung jawab ayahnya. Ibunya kaget dan bertanya, "Apa?" Ren menjelaskan kalau dia tahu risikonya, tapi dia adalah seorang klan Ashen.
Sama seperti ayahnya, sudah menjadi tugasnya untuk melindungi desa. Namun ibunya berteriak, kalau dia masih sangat kecil. Ren menundukkan kepala dan berkata kalau sekarang ayahnya sedang terluka, hanya dialah satu-satunya yang bisa bertarung. Ibunya terdiam. Ren bilang dia tahu permintaannya ini mustahil bagi sang ibu, tapi dia memohon izin agar bisa melindungi semua orang. Dia ingin menjaga mereka sampai bala bantuan datang. Terpancar kesedihan yang mendalam di mata ibunya. Mary sama sekali tidak bisa tidur malam itu, tapi keesokan paginya, dia tetap menyiapkan tas berisi bekal untuk putranya. Sang ibu mengizinkannya masuk ke hutan, asalkan dia sudah pulang sebelum matahari terbenam. Ren pun memperhatikan surugi batu miliknya. Dia tahu kalau berjalan lurus menembus hutan selama 90 menit, dia akan menemukan batu raksasa yang sangat tajam. Bentuk batu itu menyerupai pedang. Sang tokoh utama kita ini memang belum sempat mencoba kemampuan dari pedang kayu sihirnya. Dia ingin menjajal sihir elemen tingkat rendah. Ren teringat kalau di dalam game, ada bos yang sangat kuat. Bos itu bisa menggunakan sihir elemen. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari balik semak-semak. Ren sedikit terkejut. Seekor babi hutan yang marah melompat keluar dari balik semak. Ren langsung memasang kuda-kuda bertarung dan menghunus pedangnya. Dia bilang kalau babi ini sempat membuatnya takut, padahal cuma babi hutan kecil biasa. Ren pun terpikir untuk menggunakan sihir. Dia merapal mantra agar tunas pohon muncul, lalu memanggil tanaman rambat. Seketika, tanaman merambat tumbuh dari tanah. Tanaman itu langsung melilit dan mengikat si babi hutan. Ren sendiri kaget melihat apa yang baru saja terjadi. Babi itu tidak bisa bersuara, tapi Ren merasa tidak tega untuk melukainya. Padahal dia tahu dia harus segera menghabisinya. Lagi pula, itu membutuhkan kekuatan sihir. Sihir elemen ternyata mudah digunakan dan babi hutan adalah lawan yang pas untuk latihan. Ren memutuskan menggunakan kesempatan ini untuk terus berlatih. Menjelang matahari terbenam, warga desa dibuat sangat terkejut. Sang tokoh utama berhasil mengalahkan 12 ekor babi hutan di hari pertama perburuannya. Dewi Fortuna sepertinya sedang berpihak pada Ren. Di hari kedua, dia kembali mengumpulkan 12 ekor babi hutan. Lalu di hari ketiga, dia berhasil meningkatkan jumlah tangkapannya. Pada hari kelima perburuannya di hutan, dia lagi-lagi berhasil menambah jumlah babi hutan yang didapatnya. Hari ketujuh tiba, dan Ren masih belum bertemu dengan monster itu. Tingkat sihirnya kini sudah mencapai 97. Dari total 100 poin, Ren yakin sebentar lagi dia akan membuka pedang besi dan dia sudah sangat tidak sabar menantikannya. Begitu pulang berburu sore itu, dia naik ke lantai atas dan tak sengaja menguping pembicaraan ibunya dengan Nenek Rick. Nenek Rick bilang kalau Roy ada dalam kondisi yang benar-benar parah. Beliau janji bakal ngerawat Roy dan minta Marai buat nunggu di luar. Si karakter utama kita, Ren, jadi ketakutan. Dia nyamperin ibunya terus nanya apa yang sebenarnya terjadi sama ayahnya. Ibunya nggak bisa lagi nahan tangisnya. Dia bilang kalau kondisi ayahnya makin memburuk pas waktu senja tiba. Nenek Rick udah pakai macam-macam tanaman obat yang langka, tapi ayahnya cuma bisa bertahan seadanya antara hidup dan mati. Ren nanya kenapa semua ini bisa terjadi. Ibunya cuma bisa nutupin matanya sambil bilang kalau dia sendiri nggak tahu. Nenek Rick ngasih tahu kalau stok tanaman obatnya udah makin tipis. Marey langsung nangis gara-gara takut obatnya bakal habis total. Ren benar-benar ketakutan. Nenek Rick minta tolong banget sama Marey buat ambilin kotak ramuan dari rumahnya. Beliau bilang suaminya tahu soal kotak itu, jadi Marey tinggal nanya aja. Marey pun langsung lari kenceng ke rumah Nenek Rick. Ren nanya ke Nenek Rick apa ada yang bisa dia bantu. Dia nanya apa tanaman yang dibutuhin itu mungkin tumbuh di sekitar sini. Nenek Rick jawab kalau nggak ada lagi tanaman kayak gitu di daerah sini karena mereka cuma tumbuh di kaki batu Sugi. Tanaman-tanaman itu udah beku gara-gara musim dingin yang parah puluhan tahun lalu. Ren kaget dan nanya, "Apa? Udah beku?" Dia ngelihat ke meja terus nanya apa tanaman ini yang dibutuhin. Tapi Nenek Rick malah minta dia buat nunggu di luar aja. Ren jalan ke lorong sambil terus mikir. Dia kenal banget sama tanaman rondo itu. Nggak salah lagi, itu pasti tanaman rondo. Itu adalah item penyembuh yang sering banget dia pakai dulu pas lagi main game ini. Ren benar-benar nggak nyangka, dia nggak bakal percaya kalau rumput itu benar-benar udah beku sebelum dia ngelihatnya langsung pakai mata kepala sendiri. Ren tahu kalau masuk ke hutan malam-malam itu jauh lebih bahaya. Tapi dia tetap lari ke dalam hutan secepat yang dia bisa. Dia terus lari sambil mikir kalau dia nggak ngelakuin sesuatu, ayahnya bakal mati gitu aja, dia udah nggak punya waktu buat mikir lagi.
Ren gak mungkin biarin hal itu terjadi. Di dalam hutan, monster-monster kayak monyet pada nangkring di atas pohon. Mereka ngeluarin suara-suara aneh. Ren lari kenceng banget nembus hutan, sampai enggak peduli lagi sama keadaan di sekitarnya. Dia buru-buru pengen cepet sampai ke tebing. Tiba-tiba, dia berhenti mendadak di kaki bukit. Dia jalan mendekat ke tebing itu terus nyari tanaman yang dibutuhin, tapi ternyata emang udah nggak ada satupun yang tersisa. Si karakter utama kita ngelihat ke atas dan mutusin buat meriksa puncak gunung. Dia pakai sihir elemen buat ngebantu dia manjat. Ren manggil tunas tanaman merambat terus manjat lewat sulurnya. Bulan yang terang mulai bersinar dari balik gunung. Di bawah sinar bulan itu, Ren nemuin tanaman yang dia cari. Dia merangkak ke puncak dan melihat hamparan rumput rondo. Ren seneng banget ternyata rumputnya nggak mati semua. Dia yakin banget kalau ini bisa nyelamatin nyawa ayahnya. Tiba-tiba, di antara rumputan itu, Ren melihat ada tulang-tulang babi hutan kecil. Dia heran gimana caranya tulang itu bisa ada di atas tebing. Ren meriksa tulang-tulang itu lebih dekat dan melihat ada semacam hiasan di sana. Dia pun mutusin buat langsung turun saat itu juga. Perasaannya bener-bener nggak enak. Pas udah sampai bawah, Ren langsung lari balik arah ke desa. Mendadak, segerombolan babi hutan muncul di jalannya sambil ngeluarin suara yang nakutin. Ren sempet agak bingung. Tapi pas babi-babi itu nyerang, dia langsung siaga dan mulai berantem. Dia habisin babi-babi itu satu persatu. Tiba-tiba, Ren ngerasa ada yang aneh. Babi-babi hutan itu ketakutan gara-gara sesuatu dan malah berusaha kabur. Ren ngerasa ada hawa dingin di belakangnya. Pas dia nengok, ada monster gede banget di atas tebing yang auranya bener-bener nakutin. Sekarang Ren sadar. Itu adalah monster serigala yang selama ini emang lagi dia cari. Monster itu punya beberapa pasang mata, terus ekornya mirip tentakel panjang. Itu adalah monster peringkat D. Pemimpin serigala ini adalah monster yang kekuatannya ada di puncak peringkat D. Kalau bisa ngalahin dia, kita bakal dapat item langka. Ini adalah jenis langka yang dikenal karena keunikannya. Ren pun mulai lari ngejauh dari monster itu. Ren nengok ke belakang dan melihat ada cahaya terang yang makin dekat. Serigala itu mau nangkep mangsanya. Ren berhasil melompat ke udara. Dia salto di tengah udara terus nendang batang pohon sebagai tumpuan. Di saat itu juga, si serigala nyoba gigit lagi. Tapi Ren berhasil menghindar sampai gigi serigala itu malah nancep di batang pohon. Ren ngumpat dalam hati, dia mikir kalau monster ini terlalu cepat. Apalagi, ini bukan cuma sekadar monster biasa. Serigala itu sadar serangannya meleset terus dia pakai sihir angin. Batang pohon yang gede banget itu langsung hancur berkeping-keping di dekat Ren. Pemimpin serigala ini emang bisa ngendaliin kekuatan angin. Dia ngumpulin kekuatan angin itu di dalam tubuhnya. Dia bisa bikin tangan tak kasat mata buat ngelucutin senjata lawan, tapi serigala ini juga bisa pakai sihir angin buat nyerang langsung. Ren mikir ini gawat banget, soalnya ini monster yang sebenarnya nggak boleh dia temuin sekarang. Monster ini nggak bakal biarin Ren kabur gitu aja. Ren mulai muter otak gimana caranya ngalahin monster ini, apalagi kekuatan serangannya bener-bener. Sihir alamnya masih lemah banget. Ren cuma punya satu pilihan, dia harus bisa nyerang perut monster itu. Dia ngerasa takut banget kalau usahanya bakal gagal. Dia natap tajam serigala itu, yang udah pasang posisi siap tempur. Pas lagi siap-siap nyerang, Ren melihat ada luka di kaki monster itu dan mikir, apa ini luka yang dibuat sama ayahnya ya? Sekarang, Ren akhirnya paham gimana caranya sang ayah bisa kabur dari monster mengerikan ini. Ternyata alasan kenapa monster ini belum nyerang desa itu, ya gara-gara luka di kakinya itu. Ren yakin banget kalau ayahnya udah nuntasin tugasnya sebagai ksatria. Sekarang, giliran dia yang harus nyelesain semuanya. Ren gak mau mati konyol tanpa perlawanan. Serigala itu pelan-pelan ngedeket ke arahnya sambil terus ngerung keras. Ren sempat mikir apa itu sihir angin, tapi dia harus tetap tenang dan cari cara yang tepat buat menang. Ren mutusin buat pakai sihir alam. Dia manggil tunas tanaman merambat, yang langsung tumbuh cepat jadi dinding pelindung. Dia mancing serigala itu masuk ke dalam tanaman buat ngunci pergerakannya, tapi monster itu terus meronta dan ngelawan. Ren butuh waktu sekejap aja buat bikin monster itu nggak berkutik supaya dia bisa ngasih serangan telak. Pas serigala itu terikat tanaman merambat, Ren langsung ngayunin pedangnya. Dia nyerang sekuat tenaga, tapi pedangnya malah hancur berkeping-keping. Pedang di tangannya hancur total. Serigala itu ngeluarin suara aneh, sementara Ren cuma bisa melongo ngelihat gagang pedang yang tersisa. Ren ragu apa dia bisa manggil pedangnya lagi. Di saat yang sama, dia sadar serigala itu mulai ngelakuin serangan balik.
Tiba-tiba pedang baru muncul dari tanah dengan tunas muda yang nempel di sana. Kepala Ren mulai kerasa sakit banget. Dia baru ingat kalau manggil pedang lagi butuh terlalu banyak mana. Apa mungkin ini gara-gara efek dari pedang sihir itu? Ren megangin kepalanya yang pusing. Tiba-tiba, dia ngerasain taring serigala itu udah nyengkram tubuhnya. Meski panik, Ren tetap berusaha tenang dan langsung nusuk bagian kaki monster yang luka tadi. Rasa sakit itu bikin serigala itu ngelempar Ren sampai punggungnya nabrak pohon dengan keras. Ren terkapar di tanah, seluruh badannya kerasa remuk. Sementara itu, si serigala berdiri di depannya sambil pamerin taringnya yang tajam. Ren langsung bikin benteng pelindung dari tanaman merambat di depannya. Semak-semak itu ngebantu dia buat sembunyi dari pandangan si monster. Serigala itu mulai gigit-gigit dahan tanaman itu dengan beringas, berusaha banget buat nangkep Ren. Ren sadar dia luka parah dan berdarah-darah. Kalau terus-terusan begini, dia bisa pingsan di tempat. Tapi dia tiba-tiba ingat soal tanaman obat yang dia bawa, terus langsung ngambil dari tasnya. Dia mikir apa yang bakal terjadi kalau dia pakai obat itu. Ren langsung kebayang wajah ayahnya yang lagi sakit-sakitan. Akhirnya dia mutusin buat nggak pakai obat itu karena takut habis. Ren hampir aja lupa kenapa dia ada di sini. Otaknya muter keras buat cari jalan keluar. Sialnya, monster itu udah berhasil ngerobek semak-semak tadi. Moncong monster itu udah mepet banget ke arahnya. Ren bingung harus pakai senjata apa lagi buat bertahan. Ren langsung nusukin pedangnya ke mulut monster itu, sambil terus ngelihat ke arah gelangnya. Serigala itu mundur sedikit dari semak-semak terus ngeluarin kekuatan angin. Seketika semua pertahanan Ren hancur lebur. Ren guling-guling ke samping buat ngehindar. Dia berusaha bangkit dan langsung sembunyi di balik pohon. Ren baru sadar kalau dia udah balik lagi ke dekat jurang. Pas monster itu nerjang, Ren cuma bisa mengumpat kesal. Dia teriak nyuruh serigala itu diam sebentar. Terus Ren langsung pakai kekuatan dari tunas tanaman tadi. Tanaman merambat itu langsung ngelilit tubuh si monster. Ren yang terluka pun langsung lari secepat mungkin. Dia tahu mananya udah habis dan harus buru-buru. Tapi monster itu berhasil nembus lilitan tanaman tadi. Ren berusaha banget buat nyampe ke bangkai babi hutan kecil itu secepat mungkin. Dia butuh 3 batu sihir itu. Dia yakin kalau bisa nyerap kekuatannya, dia pasti bakal berhasil. Dia bakal bisa pakai pedang sihir yang terbuat dari logam. Sementara itu, si monster terus ngejar Ren dengan sangat cepat. Ren mikir kalau pedang kayu sihir nggak bakal cukup buat ngalahin monster itu. Sekarang dia cuma bisa berharap ada keajaiban. Ren ngelempar pedang kayunya ke arah serigala itu, tapi monster itu berhasil ngehindar dengan lincah. Ren ngelihat ada tanaman yang tumbuh dari pedang itu dan kembali ngunci pergerakan si monster. Serigala itu terus meronta-ronta. Ren berusaha keras buat ngambil batu sihir dari babi-babi hutan itu. Dia harus nemuin cara buat nyelamatin ayahnya. Kekuatan dari batu-batu itu pun mulai pindah ke gelangnya. Ren ngebatin kalau dia nggak boleh kalah di sini. Dia nunggu sampai level pedang logam iblisnya berubah. Sambil meluk tas obatnya, dia kepikiran soal ibunya. Tiba-tiba raungan monster terdengar. Si tokoh utama menoleh dan melihat seorang penunggang kuda sedang memacu kudanya ke arahnya. Para ksatria segera mengepung jasad monster itu dan mendekati si tokoh utama yang sudah tampak sangat kelelahan. Para prajurit segera menaikkan Ren ke atas salah satu kuda, lalu mereka bergegas memacu kuda menuju desa. Salah satu prajurit mengetuk pintu rumah Ren dan bertanya apakah ada orang di dalam. Marai membukakan pintu, dan para prajurit memberitahu bahwa mereka adalah ksatria dari Clausel. Mereka meminta maaf atas ketidaksopanan tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk dibuang-buang lagi. Mereka bergegas menggendong si tokoh utama menuju kamarnya. Marai seketika mematung ketakutan saat menyadari bahwa bocah yang terluka parah itu adalah Ren. Dia bertanya dengan panik tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu prajurit menjelaskan bahwa mereka baru saja tiba, namun bocah itu terus memeluk tasnya dengan sangat erat. Mereka berasumsi bahwa di dalam tas tersebut pasti ada sesuatu yang sangat penting. Marai membuka tas itu dan melihat isinya adalah tanaman obat rondo. Dia menatap tubuh Ren yang berlumuran darah, dan seolah tidak percaya bahwa anaknya benar-benar berhasil menemukan tanaman obat tersebut. Marai memeluk erat putranya itu dan tangisnya pun pecah seketika. Sementara itu, di kota Clausel, Ksatria Wise kembali bertanya untuk memastikan apa yang baru saja dilaporkan oleh prajuritnya. Prajurit itu berlutut dan menyatakan dengan tegas bahwa si tokoh utama memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Ksatria Wise memastikan lagi apakah yang dimaksud adalah Ren Ashen. Dia benar-benar tidak percaya kalau Ren mampu mengalahkan ketua serigala sendirian tanpa bantuan siapapun.
Pada saat itu, seorang nona muda mendekati Wise dan bertanya dengan heran, "Ketua Serigala?" Dia merasa terkejut karena di daerah terpencil seperti ini ada seorang bocah yang sanggup mengalahkan monster peringkat D sendirian. 2 bulan kemudian, tulisan pada gelang Ren menunjukkan nama Ren Ashen. Pekerjaan, putra sulung keluarga Ashen. Pemanggilan pedang sihir, level 0. Level keahlian pemanggilan pedang sihir akan terus meningkat seiring dengan penggunaan pedang sihir yang dipanggil. Level 1 dapat memanggil satu pedang sihir. Level 2 saat melakukan pemanggilan, akan menerima sedikit efek peningkatan kemampuan fisik. Level 3 dapat memanggil 2 pedang sihir sekaligus. Pedang sihir kayu, memungkinkan untuk melancarkan serangan sihir elemen skala kecil. Jangkauan serangan akan meluas seiring dengan meningkatnya level. Ketajaman pedang sihir besi juga akan meningkat seiring bertambahnya level. Pedang sihir bandit, memiliki kemampuan khusus untuk mencuri barang secara acak dari target dengan paksa. Ren menatap tangannya, dan di salah satu jarinya terpasang pedang sihir bandit. Bentuknya lebih terlihat seperti bagian dari baju zirah daripada sebuah pedang. Dia hampir tidak percaya bisa mendapatkan jenis pedang sihir baru setelah berhasil mengalahkan ketua serigala. Ren memperhatikan hiasan tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu mulai menuruni tebing dengan merambat pada akar-akar gantung. Tiba-tiba, seorang penunggang kuda memanggil si tokoh utama. Dia mengatakan bahwa kondisi Ren sebenarnya belum benar-benar pulih. Prajurit itu mengingatkan bahwa mereka sudah berpesan agar Ren memanggil mereka jika dia sudah siap untuk pergi ke hutan. Ren tersenyum tipis dan meminta maaf. Si tokoh utama pun naik ke atas kuda bersama prajurit tersebut. Dia berkata bahwa dia hanya bisa bertahan hidup karena para ksatria datang jauh lebih cepat dari yang dia duga. Satria itu menjawab bahwa perjuangan mereka yang terburu-buru itu memang sepadan dengan hasilnya. Mendengar kata-kata itu sekarang, sang ksatria berkata bahwa Ren telah membuat semua orang takjub dengan ketahanan fisiknya yang luar biasa. Ksatria itu bertanya apa isi ransel yang sedang dibawa oleh Tuan Muda Ren. Si tokoh utama menjawab bahwa ransel tersebut berisi harta karun yang disembunyikan oleh ketua serigala. Ren menjelaskan bahwa dia berniat menjual harta karun ini dan menggunakan uangnya untuk membantu desa, namun dia merasa sedikit khawatir mengenai urusan pajak. "Apakah semuanya akan baik-baik saja?" tanya Ren. Satria muda itu menjelaskan bahwa hadiah untuk tahun ini adalah pembebasan pajak sepenuhnya. Bahan mentah dari tubuh ketua serigala yang ingin dijual Ren ternyata merupakan bahan obat-obatan yang sangat berharga. Ada seorang bangsawan di kota yang bersedia membeli bahan tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Ren merasa sangat gembira karena sekarang desanya memiliki kesempatan untuk hidup makmur selama beberapa dekade ke depan. Sesampainya di rumah, ayah si tokoh utama berkata bahwa dia sudah mendengar tentang harta karun yang ditemukan oleh Ren. Ayahnya menyatakan dengan bangga bahwa Ren telah mencapai hal yang sangat luar biasa. Ren menjawab bahwa itu bukan hanya karena usahanya sendiri. Dia bisa mengalahkan monster itu hanya berkat semua pelajaran yang telah diajarkan oleh ayahnya selama ini. Ayahnya tersenyum bangga dan membalas bahwa Ren masih tetap rendah hati seperti biasanya. Dia kemudian bertanya kepada putranya, apakah ada sesuatu yang dia inginkan. Ren menjawab bahwa ada sebuah batu cantik yang menarik perhatiannya, dan meminta ayahnya untuk memberikan batu itu kepadanya. Si tokoh utama tidak ingin salah duga, tapi benda itu kemungkinan besar adalah mutiara Salatia. Bahkan di antara semua barang langka yang dijatuhkan oleh ketua serigala, benda yang satu ini tetap dianggap sebagai barang yang sangat amat langka. Ada sesuatu yang ingin dipastikan oleh Ren. Dia juga menyebutkan keinginannya untuk mengambil gelang itu. Ayahnya pun memberikan izin. Si tokoh utama berpikir bahwa sekarang dia akhirnya bisa memakai gelang itu secara terang-terangan. Ayahnya kemudian berkata bahwa tindakan Ren tempo hari sangatlah nekat. "Kamu sudah membuat orang tuamu sangat cemas. Nak," ucap ayahnya sambil mengelus rambut putranya dan memujinya karena telah berjuang dengan sangat baik. Dia berkata bahwa putranya itu telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan semua orang. Ren tersenyum lebar mendengar pengakuan tulus dari ayahnya. Setelah sekian lama, kedamaian akhirnya kembali menyelimuti desa tanpa nama itu. Burung-burung tampak hinggap di dahan pohon sambil berkicau dengan merdu. Ibu si tokoh utama sedang sibuk menjemur pakaian, dan Ren membantunya membereskan pekerjaan rumah. Tiba-tiba, terlihat seorang nona muda asing yang duduk di atas pagar di bawah pohon. Gadis itu menatap ke arah si tokoh utama dengan tatapan yang penuh misteri. Ren pun bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya gadis manis ini? Dia belum pernah melihat gadis ini di desa tersebut sebelumnya.
Gadis muda itu bertanya apakah namanya adalah Ren Ashen. Sang protagonis mengiyakan. Dia merasakan firasat aneh, seolah-olah dia pernah melihat gadis ini di suatu tempat sebelumnya. Ini adalah sebuah pertemuan takdir dan awal dari sebuah kisah baru. Roda takdir pun mulai berputar. Pertemuan ini memang sudah digariskan. Gadis muda itu mengatakan bahwa dia sudah lama ingin bertemu dengan sang protagonis. Gadis muda itu memegang pedang dengan penuh percaya diri. Dia kemudian melemparkan salah satu pedangnya tepat ke arah kaki Ren. Sang protagonis merasa sedikit terkejut. Gadis muda itu bertanya bagaimana keadaan luka-luka yang dialami sang protagonis. Ren membungkuk ke tanah dan menjawab bahwa luka-lukanya sudah sembuh total. Sambil memungut pedangnya, dia bertanya bagaimana gadis muda itu bisa mengenalnya. Gadis muda itu tersenyum manis dan mengajaknya untuk memulai duel. Ren bertanya sekali lagi dengan bingung. Apa? Gadis muda itu mengayunkan pedangnya dan bersiap untuk menyerang. Dia menyerang lebih dulu, namun Ren berhasil menangkisnya tepat waktu. Gadis muda itu mencoba menyerang lagi. Tetapi Ren bergerak di sekelilingnya dengan sangat cepat sampai-sampai dia kehilangan jejak Ren. Dia berkata bahwa itu sangat luar biasa. Dia memuji Ren sebagai pendekar pedang yang hebat meskipun usianya masih sangat muda. Ren bertanya mengapa gadis itu tiba-tiba memulai duel secara mendadak. Dia menyadari bahwa gadis ini sangatlah berpengalaman. Dia sudah mencoba memperingatkannya, tetapi si gadis menyuruhnya jangan khawatir karena bilah pedangnya tumpul. Ren berpikir bukan itu masalahnya. Apakah gadis ini memang sudah berencana untuk melakukan duel ini sejak awal? Duel ini akan menjadi masalah besar jika sampai ada yang terluka. Tapi apa boleh buat, situasinya sudah seperti ini. Sang protagonis memutuskan untuk segera mengakhirinya dan langsung melancarkan serangan balik. Gadis muda itu menjadi kebingungan dan jatuh tersungkur ke tanah setelah terkena serangan tersebut. Ren mendekatinya dan menyatakan bahwa dialah pemenangnya. Gadis muda itu menggumamkan sesuatu yang tidak jelas terdengar. Ren bertanya lagi, kamu bilang apa? Gadis itu langsung memejamkan mata dan berteriak kalau Ren berdiri terlalu dekat dengannya. Sang protagonis langsung melompat mundur dan meminta maaf. Gadis muda itu berdiri kembali dan mengumumkan bahwa akan ada pertarungan selanjutnya. Dia menyuruh Ren untuk menyiapkan pedangnya. Ren bertanya dengan heran, apa kita akan bertarung lagi? Gadis itu menjawab bahwa dia belum mengakui kekalahannya. Ren benar-benar tidak paham dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar dan berkata, Tuan Putri, sudah cukup. Ren pun menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dia mengenali prajurit itu sebagai Wise. Ren bertanya-tanya dalam hati, mengapa Wise bisa berada di sini. Gadis muda itu dengan patuh menurunkan pedangnya dan meminta izin untuk menjelaskan situasinya. Gadis muda itu membungkuk hormat, mengeluarkan sepucuk surat, dan mengumumkan bahwa dia telah tiba di desa tersebut. Dia membawa sebuah pesan untuk keluarga Ashen. Dia mengatakan bahwa ini semua karena kemenangan mereka atas ketua serigala. Ayahnya sangat memuji keluarga Ashen. Dia ingin menyampaikan bahwa ayahnya memiliki harapan yang sangat tinggi untuk masa depan Ren. Ren seolah tidak percaya. Gadis muda itu memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Lucia Clausel, dan dia adalah sang orang suci putih. Ekspresi wajah Ren berubah ketakutan saat dia teringat apa yang akan menimpa Lucia Clausel di masa depan. Salah satu ksatria bertanya kepada Tuan Putri mengapa dia bertindak sendirian tanpa sepengetahuan mereka. Wise merasa khawatir karena tidak ada pengawalan. Tuan Putri menjawab bahwa para prajurit sudah beristirahat terlalu lama. Ren membatin, dialah gadis yang seharusnya dia bunuh dalam legenda 7 pahlawan. Dia tidak mengerti mengapa gadis itu ada di sana. Akhirnya, semua tamu pun pergi menuju ke rumah Ren. Tuan Putri sedang berbincang dengan sang ayah dengan didampingi Wise. Sementara sang ibu menjamu para prajurit dengan teh hangat. Kemudian, Ren pergi minum teh bersama Lucia. Dia masih tidak bisa mengerti bagaimana semua kejadian ini bisa berlangsung. Lucia Clausel adalah sang orang suci putih. Di dalam legenda, dia tidak pernah bergabung dengan tim dalam pertempuran-pertempuran penting. Namun, kekuatannya sangatlah dahsyat. Tuan Putri ini bahkan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan sang protagonis sampai levelnya naik cukup tinggi. Semua orang tahu bahwa dia tidak bisa dijadikan pasangan romantis dan sering dijuluki sebagai pahlawan wanita yang tak terkalahkan. Tuan Putri bertanya apakah Ren berencana untuk mengunjungi kerajaan. Sang protagonis pun merasa terkejut mendengarnya. Dia berkata bahwa dia datang ke desa ini untuk menyaksikan sendiri kemampuan orang yang berhasil mengalahkan ketua serigala. Latihan duel singkat tadi telah meyakinkannya bahwa Ren tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki keberanian yang besar.
Dia mengatakan bahwa keputusan Ren untuk mengangkat pedangnya tanpa ragu sedikit pun adalah bukti nyata dari hal itu. Ren berkata bahwa dia tidak memiliki keberanian seperti yang dia bicarakan, tetapi Tuan Putri memintanya untuk tidak bersikap rendah hati. Dia berkata, kalau orang lain ada di posisi Ren, pasti mereka sudah pamer karena berhasil mengalahkan monster sehebat itu. Sang putri menambahkan kalau Ren itu berbeda. Dia sangat berbeda dari para bangsawan yang cuma bisa omong doang. Itulah alasan kenapa dia ingin si tokoh utama ikut dengannya ke Krusel. Dengan begitu, mereka bisa berlatih tanding kapanpun mereka mau. Ren mengira sang putri hanya sekadar hobi bermain pedang. Melihat dari cara mereka berlatih tanding, sang putri terlihat sudah bekerja sangat keras. Ren memutuskan untuk tetap menjaga jarak sejauh mungkin darinya. Dia bilang kalau dia minta maaf karena sudah membuat sang putri kesal. Tapi dia sama sekali tidak punya niat untuk meninggalkan desa itu. Putri Lucia bilang kalau selama ini Ren memang selalu berusaha menjaga jarak darinya. Sang putri pun bertanya, apa Ren tidak menyukainya? Ren menjawab kalau bukan begitu alasannya. Jika dia pergi, ayahnya akan menjadi satu-satunya orang di desa yang bisa mencari makan untuk semua orang. Jika monster lain seperti bos serigala muncul lagi, desa itu pasti akan hancur. Mendengar itu, sang putri terdiam sejenak. Ren mengatakan kalau dia senang tinggal di desa dan tidak pernah terpikir untuk tinggal di kota. Lucia meletakkan cangkir tehnya ke atas meja dan menjawab kalau dia mengerti. Namun, dia merasa tidak akan mengubah rencana awalnya. Terlihat sekilas masa depan yang damai. Ren, orang tuanya, dan Lucia sedang menikmati makan malam bersama. Setelah makan malam, si tokoh utama pergi untuk mengobrol dengan kuda-kuda. Tiba-tiba, sebuah pedang jatuh tepat di kaki Ren. Dia menoleh dan bertanya, apa ini latihan sehabis makan? Lucia menjawab kalau memang Ren sudah paham, itu jauh lebih baik. Dia tersenyum dan berkata kalau dia sudah mendapatkan izin dari Wise dan kedua orang tuanya, jadi Ren tidak perlu merasa khawatir. Ren terkejut karena sang putri berhasil meyakinkan bahkan orang sekaku Wise. Dia pun mendekati pedang yang tergeletak di tanah itu. Tadinya dia berniat membiarkannya saja. Tapi sang putri mengancam, jika Ren tidak mengambil pedangnya, maka dia akan tinggal di sana lebih lama lagi. Si tokoh utama tersenyum dan berkata kalau suasana hatinya sedang bagus dan siap untuk berlatih. Lucia pun terdiam sejenak. Dia bertanya kenapa Ren memulai percakapan dari jarak jauh hanya untuk menolaknya. Dia yakin pasti Ren punya alasan tersendiri. Sang putri menatap si tokoh utama dengan penuh teka-teki dan berkata, jika dia menang, Ren harus memberitahunya alasan tersebut. Dia juga harus mau ikut dengannya ke Krusel. Sang putri meminta Ren untuk segera bersiap-siap. Si tokoh utama bertanya apa yang terjadi jika dia yang menang. Sang putri menjawab kalau dia akan kembali lagi ke desa ini. Ren berpikir kalau dia pasti akan kalah apapun hasilnya. Tiba-tiba sang putri berseru dengan keras kalau dia akan mulai menyerang. Si tokoh utama sempat terpaku tapi berhasil menangkis serangan itu. Serangan berikutnya datang dan Ren berhasil menghindar lagi. Sang putri tidak mengerti bagaimana Ren bisa menangkis serangan seperti itu. Padahal dia yakin kalau Ren tadi sempat lengah. Ren bertanya kenapa sang putri begitu terobsesi untuk mengalahkannya. Sang putri menjawab, bukannya sudah jelas? Dia cuma tidak mau kalah. Sebagai seorang Saint Putih, dia tidak ingin kalah dari anak laki-laki sebayanya. Sang putri menjegal kakinya hingga Ren jatuh tersungkur. Ren bilang dia tidak paham apa hubungannya status sang putri dengan semua ini. Lucia menjawab kalau kemampuannya sebagai Saint Putih diberkahi dengan kemahiran ilmu pedang dan kemampuan fisik yang luar biasa. Dia mampu menggunakan sihir ilahi, jadi kekalahannya akan terasa sangat memalukan. Dia berteriak kalau semua ini sangat mengecewakan. Lucia menerjang untuk menyerang lagi. Dia berjanji kalau mulai sekarang dia akan bermain serius. Sang putri melancarkan serangan bertubi-tubi. Dia sangat ingin mengalahkan Ren. Si tokoh utama menyadari kalau sang putri menjadi jauh lebih cepat dan kuat dari sebelumnya. Pasti itu karena sihir ilahi. Sihir ilahi menggabungkan kekuatan sihir putih yang bisa menyembuhkan luka, dengan sihir suci. Sihir ini bisa menangkal mayat hidup, kutukan, dan racun. Kekuatannya sangat besar dan bahkan bisa memperkuat anggota kelompok lainnya. Singkatnya, sihir ilahi, ilmu pedang, dan peningkatan kemampuan fisik adalah semua keahlian dari seorang Saint Putih. Ren berpikir kalau sang putri sangatlah kuat dalam mode ini. Dia bertanya pada sang putri kenapa dia tidak menggunakan kekuatan ini sejak tadi. Lucia berteriak kalau dia juga tahu itu, tapi Wise akan memarahinya jika dia menggunakan kekuatan ini tanpa izin.
Ren terkejut karena sang putri ternyata sudah mendapat izin kali ini. Wise benar-benar terlalu memanjakan sang putri. Si tokoh utama mengumpulkan pikirannya dan memutuskan kalau sekarang saatnya bertarung dengan serius. Dia pun mulai menyerang dengan penuh percaya diri. Ren menyadari kalau dia sudah terbiasa dengan gerakan sang putri, yang artinya dia bisa mengantisipasi setiap langkahnya. Setelah melakukan beberapa tusukan, Ren menodongkan pedangnya ke leher sang putri. Lucia memang kuat, tapi dia sangat kurang pengalaman. Wajah sang putri terlihat ketakutan karena dia tidak menyangka akan ada kecepatan seperti itu. Ren mengunci tangan yang memegang pedang. Dia mencegah sang putri menyerang dengan tangan lainnya. Sang putri tampak kebingungan, Ren pun melepaskan cengkeramannya. Sang putri kembali melancarkan serangan, memberikan pukulan demi pukulan. Ren membalasnya dengan menggunakan gerakan milik sang putri sendiri. Dia bersalto dan jatuh terjengkang. Dia terbaring tak berdaya di tanah dengan ujung pedang di lehernya. Ren dengan penuh percaya diri menyatakan kalau kemenangan adalah miliknya. Lucia terdiam, menolak untuk menyerah dan langsung melompat bangkit lagi. Ren seketika melompat mundur. Dia tidak menyangka Lucia masih punya tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Sang putri menyatakan kalau dia belum kalah. Ren merasa terkejut, bukannya dia tadi sudah? Denting pedang pun kembali terdengar. Tiba-tiba, suara tepuk tangan terdengar. Ren dan Putri Lucia menolehkan kepala mereka. Sang Satria menyatakan kalau bocah itu sudah melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Kemampuannya benar-benar hebat, apalagi di usia semuda itu dia sudah bisa mengalahkan sang nona muda dan sihir sucinya. Wise bilang dia sama sekali tidak terkejut lagi setelah tahu kalau si protagonis ini memang mengalahkan ketua serigala sendirian. Selain karena latihan dari Tuan Roy, Ren pasti sudah bekerja sangat keras untuk bisa menjadi sekuat ini. Ren agak terkejut saat dia menyadari kehadiran Tuan Wise. Wise berkomentar kalau nona mudanya sudah merasakan sendiri bagaimana kehebatan kekuatan pemuda itu. Akan sangat luar biasa jika setelah duel ini, sang putri kembali ke kediamannya dengan perasaan yang lebih termotivasi. Lucia membuang muka dari Wise, rona merah muncul di pipinya. Sang putri menundukkan kepala pada Ren dan meminta maaf karena sudah mendadak mengganggunya. Tapi duel ini sudah menjadi pengalaman yang sangat berharga baginya. Ren menjawab kalau dia pun merasakan hal yang sama. Lagi pula, ini juga menjadi pengalaman besar untuknya. Lucia berbalik dan berjalan menuju rumah. Dia bilang kalau dia akan pamit duluan untuk beristirahat. Wise meminta maaf kepada si protagonis dan berharap sang putri dimaafkan. Sang Satria bilang dia akan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada istri sang Baron. Keluarga Asien sudah menyambut mereka dengan sangat ramah. Ren bilang kalau dia tidak melakukan sesuatu yang spesial. Wise merasa keberatan dengan ucapan Ren. Belakangan ini, bawahannya, bahkan yang seumuran dengan sang putri pun, tidak ada yang sanggup menghadapinya. Dia menjadi makin sulit diatur, dan duel ini harusnya bisa menjadi pelajaran yang sangat bagus untuknya. Jika memungkinkan, Wise lebih suka tinggal di desa ini selama 1 atau 2 hari lagi agar mereka berdua punya waktu untuk berlatih bersama. Si protagonis dalam hati memohon agar mereka jangan menginap. Wise berkata kalau mereka harus berangkat besok pagi. Sang nona muda sudah mengatur segalanya secara pribadi dengan ayahnya dan datang ke desa ini untuk menyelesaikan beberapa urusan. Ren merasa agak terkejut. Wise melanjutkan kalau sang putri sedang mengunjungi desa-desa di daerah ini sebagai perwakilan dari sang baron. Dia ditugaskan untuk membereskan kekacauan yang disebabkan oleh insiden baru-baru ini. Ren berpikir hebat sekali dia bisa menjalankan peran sebagai wakil ayahnya. Seperti dugaannya, dia bukan cuma sekadar gadis sombong. Sang putri sangat ahli dalam bidang militer maupun tutur kata. Dalam game Legend of the Seven Heroes, Lucia dikenal punya nilai paling tinggi di akademi. Ren berpikir sang putri memang agak sok berkuasa dan sulit dimengerti, tapi mungkin jauh di lubuk hatinya dia adalah orang yang jujur. Si protagonis tidak habis pikir kenapa alur gamenya jadi seperti ini. Dia ingat kalau di dalam game tidak banyak diceritakan soal masa kecil mereka. Ren tidak menyangka akan bertemu sang putri secepat ini. Di pagi buta di desa itu, Putri Lucia berbaring di tempat tidur sambil merenung. Dia tidak bisa tidur semalaman dan tidak mau menyerah begitu saja. Sang putri duduk di meja dan menulis sebuah surat catatan. Wise membacanya dan merasa kaget karena surat itu ditujukan untuk seorang anak laki-laki. Sang putri menjawab kalau dia ingin memberikan itu padanya sebelum pergi. Dia juga menulis surat rasa terima kasih untuk keluarga Asien. Dia pikir keinginannya untuk mengundang Ren ke Krusil akan lebih mudah disampaikan lewat tulisan. Dia bertanya pada Wise bagaimana pendapatnya soal itu.
Wise membaca semuanya dengan sangat teliti, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk berkomentar. Lucia bertanya di bagian mana dia melakukan kesalahan. Wise menjawab dengan jujur kalau surat itu malah terlihat seperti surat cinta. Sang putri bertanya balik, surat cinta? Wise mengiyakan. Dia memberi contoh satu baris dari surat itu di mana sang putri menulis tentang perasaan yang membara. Perasaan membara yang dia rasakan untuk si protagonis melebihi apa yang dia rasakan sebelum bertemu dengannya. Lucia menjelaskan kalau dia serius dengan setiap kata-katanya. Maksudnya adalah, bocah unik yang ada di dalam rumor itu ternyata jauh lebih mengagumkan saat ditemui langsung. Wise bilang dia paham semuanya, tapi itu terdengar lebih seperti surat dari seorang gadis yang sedang jatuh cinta setengah mati. Sang putri kaget bukan main. Wise terus memberikan contoh kalimat yang bisa disalahpahami. Sang putri menulis kalau keberanian, kegagahan, dan sikap ksatria Ren sangat menyentuh hatinya. Lucia menyatakan kalau itu memang benar. Dia bilang kalau Ren menunjukkan kehebatan ilmu pedangnya, semua orang pasti akan ingin berduel dengannya. Mereka akan terus mencarinya lagi dan lagi. Wise bilang itu terdengar seperti seorang gadis desa yang baru pertama kali melihat sosok pahlawan. Lucia membaca ulang suratnya sekali lagi. Wajahnya memerah dan dia setuju dengan kritikan kalau surat itu memang terlihat seperti surat cinta. Dia tidak mengerti kenapa hasilnya malah jadi begitu. Dia terbiasa menulis surat resmi administrasi dan ini adalah surat pribadi pertamanya. Sang putri memasukkan surat itu ke dalam tasnya. Dia memutuskan untuk membuangnya saja saat mereka meninggalkan desa nanti. Para ksatria dan sang putri pun pergi meninggalkan desa. Pertemuan itu berakhir dengan kesan persaingan yang sangat sengit. Sang putri dengan patuh meninggalkan desa, tapi tiba-tiba hembusan angin kencang menyambar surat yang tadinya ingin dia hancurkan dari dalam tasnya. Pada saat itu, sang putri bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Ren pergi berjalan-jalan ke arah tebing yang sepi. Dia belum mencoba pedang sihir milik bandit itu dan berniat melakukannya sendirian. Ren melihat seekor elang terbang di atas kepalanya dan melambaikan tangannya saat burung itu terbang jauh ke angkasa. Jari itu, yang dihiasi dengan pedang sihir milik bandit. Elang itu bersinar sejenak lalu terbang menjauh. Sehelai bulu elang mendarat di tangan sang tokoh utama. Ren berkata kalau dia berhasil mencuri bulu itu dari sang burung. Belakangan, Ren melihat dua ekor burung berkicau nyaring dan bertengkar memperebutkan secari kertas. Dia pun penasaran kertas apa itu sebenarnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mencuri kertas itu dari para burung. Saat membukanya, dia baru sadar kalau itu adalah sepucuk surat. Dia memutuskan untuk membaca surat itu dan sangat terkejut saat tahu kalau itu adalah sebuah surat cinta. Benar-benar kejutan takdir yang tak terduga. Ini adalah kabar yang dibawa oleh angin. Benarkah itu surat cinta? Ren membaca kalau seseorang sedang mengundangnya ke Klausel. Dia bertanya-tanya apakah ini kertas perkamen kualitas tinggi. Jika dibaca dengan teliti, penulisnya menyebutkan tentang kemampuan pedang seseorang. Mungkin ini adalah surat yang ingin gadis itu tulis untuknya. Tapi kenapa ada surat di tengah hutan seperti ini? Ren mendengar suara derap kuda yang mendekat. Saat menoleh, dia melihat beberapa penunggang kuda, tapi mereka bukan ksatria dari pasukan Tuan Wise. Sang tokoh utama segera menyelipkan surat itu ke saku dalam jaketnya. Ren memperhatikan lambang yang terukir di baju zirah para ksatria itu. Lambang ini berbeda dengan milik keluarga Klausel. Mungkin mereka adalah ksatria dari wilayah kekuasaan lain. Para penunggang kuda itu mengepung sang tokoh utama, dan salah satu kuda meringkik sambil mengangkat kaki depannya untuk mengintimidasi mereka. Salah satu ksatria lalu bertanya pada Ren. Dia bertanya apakah Ren adalah penduduk desa yang dipimpin oleh keluarga Ashen. Ren menjawab iya, lalu dia balik bertanya siapa orang-orang ini sebenarnya. Ksatria itu mengangkat pelindung wajahnya dan menjawab kalau mereka membawa pesan yang sudah disetujui oleh Viscount Given. Mereka datang untuk menyampaikan pesan itu. Satria itu meminta sang tokoh utama untuk mengantar mereka ke kediaman keluarga Ashen. Ren pun bertanya-tanya soal sosok Viscount Given ini. Kalau tidak salah ingat, ada sebuah kediaman agak ke arah utara milik bangsawan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Ashen. Ren segera menilai situasi dan menyadari kalau orang-orang ini membawa pesan dari seseorang yang kedudukannya lebih tinggi daripada seorang baron. Karena itu, dia tidak bisa mengabaikan permintaan mereka. Ren menjawab kalau dia akan mengantar para ksatria itu ke rumahnya. Ksatria itu bertanya sekali lagi, rumahnya? Semuanya terjadi tepat setelah Lucia pergi. Masalah apa lagi yang akan terjadi kali ini? Sang tokoh utama menepati janjinya dan mengantar para ksatria itu ke rumahnya. Ksatria itu melepas helmnya dan melangkah masuk ke dalam.
Dia berjalan dengan ekspresi yang sangat angkuh. Satria itu menyampaikan pesannya kepada ayah sang tokoh utama, sementara Ren tetap menunggu di luar. Dia tetap di sana bersama dua orang penjaga. Tak lama, ksatria itu keluar dari rumah dan berkata kalau dia tidak menyangka pemuda ini adalah Ren Ashen. Dia menambahkan kalau sang Viscount juga punya pesan untuknya. Ren bertanya lagi, pesan untukku? Satria itu berkata kalau sang Viscount sangat memuji kemampuan sang tokoh utama dan beliau ingin mempekerjakan Ren. Beliau ingin Ren bekerja di kediamannya. Ren tentu saja terkejut, salah satu pengawal memberitahu ksatria itu kalau tuan mereka sudah mengundang Ren lebih dulu. Ksatria itu menegaskan kalau pengawal tersebut berasal dari keluarga Clausel. Undangan biasa bukan berarti Tuan Ren sudah memberikan jawabannya secara pasti. Kalau memang begitu, berarti tidak ada masalah jika mereka mencoba merekrut sang tokoh utama. Tapi si pengawal menjelaskan kalau masalahnya tetap ada. Desa ini berada di bawah wilayah kekuasaan keluarga Clausel. Jika ksatria itu ingin bicara dengan Tuan Ren, dia harus bicara dengan mereka terlebih dahulu. Mereka bertindak sebagai perwakilan. Terlepas dari perbedaan status atau faksi, bukankah ini hanya masalah sopan santun dasar? Pengawal itu yakin pelayan Viscount Given yang terhormat pasti akan mengerti hal itu. Ren hanya diam dan menyimak pembicaraan mereka. Dia mendengarkan percakapan itu dengan saksama. Satria itu menyeringai dan menjawab kalau mereka akan memperbaiki kesalahan mereka. Sang pengawal memperhatikan dalam diam saat para ksatria Viscount Given itu pergi. Sambil berlalu, ksatria itu berkata kalau mereka akan datang lagi nanti. Dia dan rombongannya pun berkuda menjauh. Ayah sang tokoh utama membaca pesan tersebut dan berkata kalau mereka sudah memberikan alasan yang cukup kuat. Sang Viscount berencana memasukkan tanah-tanah ini ke dalam wilayah kekuasaannya. Dengan kata lain, arus konflik antar faksi sudah berkembang sejauh ini. Ren memikirkan tentang konflik antar faksi tersebut. Si pengawal berkata dia malu untuk mengakuinya. Tapi Tuan Roy benar-benar tepat. Ren teringat kalau di dalam Gim, Kekaisaran Leon terbagi menjadi 3 faksi dan semua bangsawan termasuk dalam salah satunya. Yang pertama adalah faksi Kekaisaran. Mereka sangat menghormati pendiri bangsa, yaitu Raja Leon. Mereka percaya kalau hanya keluarga Kekaisaran yang boleh memerintah negara. Faksi kedua adalah faksi pahlawan. Faksi ini terdiri dari orang-orang yang melahirkan para pahlawan yang dulu mengalahkan Raja Iblis. Faksi ini dikendalikan oleh 7 keluarga bangsawan besar. Ini dianggap sebagai faksi sang tokoh utama dari legenda 7 pahlawan. Bahkan Viscount Given pun termasuk dalam faksi pahlawan. Banyak yang percaya kalau kekuatan faksi kekaisaran harus dibatasi agar Kekaisaran Leon menjadi lebih bebas dan demokratis. Mereka ingin menghapuskan ketimpangan sosial. Faksi ketiga adalah faksi netral. Kelompok ini terdiri dari para pasifis yang sangat tidak menyukai konflik. Mereka menghormati kedua faksi dominan tadi. Baron Clausel juga termasuk dalam faksi netral ini. Ren bertanya apakah memindahkan sebuah desa ke tangan bangsawan lain bisa dilakukan semudah itu. Pengawal itu baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba mereka mendengar suara gaduh dari arah pintu masuk desa. Dia menjawab kalau hal seperti ini jarang terjadi di desa perbatasan, tapi jika semua pihak yang terlibat setuju, hal itu bisa saja dilakukan. Tuan Roy bertanya-tanya, apa gunanya mengambil alih desa kecil seperti ini? Pengawal itu bilang kalau dia pun tidak yakin. Tapi dia curiga ada strategi tersembunyi yang sedang berjalan. Viscount Givens mungkin punya niat terselubung. Pengawal kedua berkomentar kalau banyak orang yang ingin menarik perhatian keluarga Clausel. Sang Baron adalah bangsawan yang sangat luar biasa. Kehadiran orang suci putih juga memainkan peran penting. Ren memutuskan kalau dia tidak ingin ikut terseret dalam masalah ini. Dalam perebutan kekuasaan yang penuh dengan konspirasi, karena keluarga Ashen melayani keluarga Clausel, mereka tidak bisa tinggal diam. Jika hanya berdiam diri di pinggiran, ada kemungkinan mereka sudah terlibat dalam sesuatu yang tidak terbayangkan. Ren berpikir meski dia tidak tahu niat asli Viscount Givens, tapi waspada itu perlu. Dia pun mendekati ayahnya. Dia menjelaskan kalau surat itu menyatakan sang Viscount ingin mengambil alih desa sekaligus para ksatria stasiun. Ini dilakukan untuk menutupi kurangnya kekuatan militer miliknya. Ren menduga kalau kurangnya kekuatan militer itu ada hubungannya dengan insiden kepala suku serigala. Ayahnya menjawab kalau kemungkinan besar insiden itu sangat tidak lazim hingga dianggap sebagai sebuah anomali. Selain kejadian itu, tidak pernah ada kabar kalau keluarga Ashen kekurangan pasukan militer. Ren pun merenungkan hal ini. Sebelumnya dia pernah mendengar dari Tuan Wise kalau ada kerusakan di suatu wilayah akibat monster, maka tuan tanah di daerah tersebut.
Bisa dihukum karena terus-terusan mengirim pasukan yang tidak becus. Pengawal itu setuju dan mengatakan kalau pada akhirnya, mempertahankan wilayah adalah tanggung jawab penuh sang tuan tanah. Ren menyarankan kalau mengikuti logika ini, mengingat, area tersebut dan desa-desa sekitarnya menderita kerusakan parah, apakah ada kemungkinan keluarga Clausel akan dijatuhi hukuman? Mungkin itulah yang sebenarnya diincar oleh Viscount Givens. Ayahnya bertanya apa maksud Ren. Dia memperjelas kalau maksud putranya adalah sang Viscount sedang mencoba menjebak Baron Clausel dan memanfaatkan kekacauan baru-baru ini. Ren menjawab kalau memang begitulah kenyataannya. Sang Viscount bisa berpura-pura melindungi Baron yang sedang terpojok, dan kemudian memancingnya masuk ke faksi pahlawan. Tuan Roy berusaha mencerna semua penjelasan itu. Ren berkata jika Baron sudah merencanakan ini dari awal dan telah mendukungnya sejak lama, maka kemungkinan terburuknya, insiden kepala suku serigala juga ada hubungannya dengan Viscount Givens. Ayah bilang ini sudah keterlaluan. Dia bertanya apakah Viscount Givens sengaja melepaskan monster itu. Ren menjawab mungkin saja kecurigaannya tidak berdasar. Karena dia tidak punya bukti, tapi jika benar, maka semua yang terjadi jadi masuk akal. Ayah bilang dia mengerti semuanya sekarang. Jika ini memang benar, hal ini bisa menjadi skandal yang sangat besar. Pengawal itu terkejut karena Ren bisa menyadarinya dengan begitu cepat. Sejujurnya, Baron juga merasa khawatir hal seperti ini akan terjadi. Pengawal itu menyebut Ren sebagai seorang jenius. Ren menjawab kalau itu semua hanyalah tebakannya saja. Saat ini, mereka harus mampu melakukan banyak hal dan tetap waspada. Ini demi mencegah situasi yang tidak terduga. Ayah menjawab kalau Ren benar, dia tidak bisa terus-terusan berbaring di sini. Ibu meminta suaminya untuk tidak memaksakan diri. Pengawal kedua berkata mereka harus segera melaporkan hal ini kepada Baron. Ren setuju dengan rencana tindakan tersebut. Sang protagonis sadar kalau posisinya bisa berubah dan dia akan punya kesempatan untuk berhadapan dengan faksi pahlawan yang dulunya adalah sekutunya dalam legenda 7 pahlawan, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Beberapa waktu kemudian, Ren melanjutkan tugas dan pelajarannya. Musim pun berganti ke musim gugur dan kemudian ke musim dingin. Pengawal itu memberitahu Ren kalau ada perburuan yang sukses lagi hari ini. Ren pun mengiyakannya. Berkat bantuan pengawal, desa bisa bersiap sepenuhnya menghadapi musim dingin. Pengawal itu berkomentar kalau bakat Ren tidak pernah berhenti membuatnya takjub. Jika saja dia pergi ke ibu kota kekaisaran, dia pasti sudah meraih kesuksesan besar. Ren tersenyum dan berkata dia tidak akan meninggalkan desa karena dia adalah ahli waris keluarga Ashen. Pengawal itu pun langsung menangis haru. Dia bilang dia sangat menyesal. Pengawal kedua menenangkan rekannya dan meminta agar dia tidak mengganggu Ren. Sang protagonis memberitahu orang tuanya kalau dia sudah pulang. Sebuah suara yang tak asing dari dalam ruangan menjawab kepulangannya. Ternyata itu Putri Lucia. Dia bilang kalau Ren mencari nyonya, beliau akan segera kembali. Ren sampai tidak bisa berkata-kata. Melihat apa yang ada di depannya, dia berteriak kencang. Ada apa? Lucia menutup telinganya dan bertanya kenapa dia berteriak seperti itu. Dia memintanya untuk tidak berteriak lagi karena suaranya membuat telinganya sakit. Ren bertanya, "Kenapa? Apa yang kau lakukan di sini?" Lucia memperjelas. "Apa maksudmu?" "Apa yang kulakukan?" Dia menjelaskan kalau cuma ada satu alasan kenapa dia ada di sini. Karena Ren sendiri tidak datang ke kota, maka kotalah yang datang menemuinya. Ren terkejut. Sihir sungguhan. Lucia memegang sebuah kepala pancuran di tangannya, sambil mengisi bak dengan air. Ren merasa senang saat melihat kepala pancuran di tangan sang putri. Dia bertanya betapa praktisnya benda itu. Sebagai rasa terima kasih atas latihan tanding yang bersahabat, dia membawakan salah satu alat sihirnya. Itu adalah bola kristal yang bisa ngeluarin air. Berkat benda itu, dia nggak perlu lagi capek-capek pergi ke sungai atau sumur. Si tokoh utama penasaran, apa alat-alat sihir kayak gini ditenagai sama batu sihir ya? Dia setuju sama perkataan sang putri kalau alat itu emang praktis banget, tapi apa harganya nggak mahal banget? Sang putri ngejawab kalau Ren nggak perlu khawatir. Katanya itu cuma kepala shower tua yang udah nggak jalan. Tapi dia udah benerin itu pakai uang sakunya sendiri. Sang putri ngasih benda ini sebagai tanda permintaan maaf atas kejadian sama Viscount Given waktu itu. Dia ngejelasin kalau ayahnya tadinya mau protes, tapi berurusan sama bangsawan peringkat tinggi itu ribet banget. Bahkan dia sendiri,
Sang orang suci putih nggak punya pengaruh yang cukup buat ngelewatin batasan peringkat sama faksi-faksi yang ada. Ren nanya lagi, beneran? Lucia ngejawab kalau orang suci yang diberkati sama dewa tertinggi itu udah sering lahir beberapa kali dalam sejarah manusia. Tapi beda sama 7 pahlawan. Mereka semua gagal ngalahin Raja Iblis atau nggak berhasil nyiptain pencapaian yang besar. Ren jadi mikir, apa rasa hormat dari semua orang ini bisa bikin dia sejajar sama Raja Leon atau 7 pahlawan? Putri Lucia minta Ren buat anterin dia ke kamar ayahnya. Si tokoh utama pun kaget. Ayah? Sang putri manggil si Roy sambil deketin dia. Dia nempelin telapak tangannya ke tubuh si Roy, dan tiba-tiba muncul cahaya. Si tokoh utama cuma bisa berdiri di samping sambil ngelihatin, dia penasaran apa itu sihir suci. Si Roy duduk di tempat tidur terus ngucapin terima kasih ke Lucia. Gadis muda itu ngejawab kalau itu bukan hal yang perlu dilebih-lebihkan. Pas di lorong, Ren nanya ke sang putri apa dia yang nyembuhin ayahnya waktu itu. Lucia dengan bangganya ngejawab kalau emang dia orangnya. Masa kamu nggak tahu sih? Ren minta maaf dan ngaku kalau dia emang nggak tahu apa-apa. Terus mereka berdua pergi keluar buat mulai duel. Ren ngerasa kalau gerakan sang putri jadi makin tajam dan presisi. Dia benar-benar udah ngasah kemampuannya dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, sang putri tersandung dan mau jatuh ke arah Ren. Ren langsung nangkep dia dan minta dia buat lebih hati-hati. Dengan sopan, tokoh utama nanya apa sang putri baik-baik saja. Lucia kelihatan agak bingung dan buru-buru ngejauh dari Ren. Dia teriak kalau Ren cuma mau ngetawain dia. Soalnya Ren sama sekali nggak kelihatan capek atau kehabisan napas setelah duel tadi. Dia nanya seberapa banyak sih stamina yang Ren punya. Ren bingung mau jawab apa. Sang putri pun ngaku kalau dia ngerasa seneng banget pas mereka lagi tanding. Dia ngajakin buat duel lagi besok pagi. Lucia bilang kalau kali ini dia pasti bakal menang. Ren pun cuma bisa mikirin itu. Lucia tinggal bareng mereka selama beberapa hari. Mereka sempet tanding beberapa kali lagi, tapi akhirnya tiba waktunya buat sang putri pulang. Dia naik kuda bareng salah satu prajurit terus pamitan sama Ren. Si tokoh utama sama ibunya ngelihatin rombongan kuda itu pergi menjauh. Ren mikir kalau sang putri emang rencana mau balik lagi, tapi mereka sebaiknya nggak terlalu akrab. Musim dingin pun akhirnya berakhir. Di musim semi ke-11 Ren di dunia ini, terjadilah hal berikut. Ren sama ayahnya lagi jalan pulang abis berburu. Si tokoh utama bilang kalau ayahnya kayaknya udah benar-benar sembuh. Si Roy ngejawab kalau ini semua berkat perawatan dari orang-orang tersayangnya. Dari jauh, mereka ngelihat banyak prajurit di dekat rumah. Apa Ksatria Viscount Given datang lagi? Ksatria itu bilang ke si Roy kalau mereka udah nungguin dia. Ayah nanya apa lagi yang mereka bawa kali ini. Ksatria itu ngejawab kalau itu adalah tawaran lain buat gabung sama mereka. Viscount Given emang masih ngandelin kemampuan keluarga Ashen. Ksatria itu nambahin kalau dia bawa kabar baik buat Ren. Si Roy mastiin lagi, buat Ren, tokoh utama langsung ngerasa nggak enak. Ksatria itu bilang kalau Viscount nawarin dukungan supaya Ren Ashen bisa masuk ke kelas khusus para bangsawan di Korps Kadet Kekaisaran. Para pengawal keluarga Ashen sama ayahnya Ren kaget banget. Si Roy bilang kalau buat masuk ke sana aja udah susah setengah mati. Tapi gimana jadinya kalau Ren masuk ke kelas khusus itu? Ksatria itu dengan bangga ngejawab kalau dia maklum kenapa si Roy sekaget itu. Lagi pula, kelas khusus Korps Kadet Kekaisaran itu emang luar biasa banget. Cuma pewaris dari 7 bangsawan agung dan pahlawan, penerus para jenderal, sama anak-anak muda berbakat tertentu yang dibesarin di ibu kota dari kecil yang bisa masuk ke sana. Viscount Given menjabat sebagai wakil menteri kehakiman di istana, jadi dia bisa ngasih surat rekomendasi. Satria itu nanya ke Ren apa dia mau pamerin bakatnya di istana. Ren dengan yakin ngejawab, enggak, makasih. Ksatria itu kaget sama apa yang didengarnya. Ren negasin lagi kalau dia nggak mau ninggalin desa ini. Satria itu marah dan ngebentak. Kenapa Ren nggak mau jadi bangsawan? Padahal nanti dia bakal dikasih gelar kebangsawanan. Itu bakal terjadi setelah dia selesai sekolah. Tapi Ren udah yakin banget kalau dia nggak mau pergi sama sekali. Korps Kadet Kekaisaran itu latar utama di cerita legenda 7 pahlawan. Para karakter utamanya ada di kelas khusus itu. Nggak berlebihan kalau dibilang, masuk ke korps itu cuma bakal bikin masa depannya kejebak di alur cerita game. Ren minta maaf ke ksatria itu, dan bilang kalau dia ngerasa takdirnya adalah ngebantu kerjaan di desa ini. Ksatria itu kaget bukan main. Dia nengok ke si Roy, dan nanya apa dia nggak mau anaknya dapat gelar. Si Roy minta maaf dan bilang kalau emang bagus kirim anaknya ke ibu kota buat belajar, tapi itu semua keputusan Ren. Lagi pula,
Si Roy ngerasa terhormat bisa melayani keluarga Klausal kayak leluhurnya selama turun-temurun. Ren sendiri yang bakal nulis surat balasan buat Viscount Given. Jadi, Roy minta si ksatria buat nyampein surat itu langsung ke Viscount. Muka ksatria itu kelihatan marah banget karena nggak nyangka bakal dapat jawaban kayak gitu. Dia bilang nulis surat pun nggak bakal ada gunanya. Mereka bakal nyampein jawaban Ren secara lisan aja ke Viscount. Satria itu pun berbalik, dan pas mau pergi, dia bilang minta maaf. Dia minta maaf karena dapat jawaban yang nggak enak kayak gitu. Ren sama ayahnya cuma bisa ngelihat utusan Viscount itu pergi dengan tangan kosong. Beberapa hari kemudian, dalam situasi yang berbeda, prajurit dari keluarga Klausal datang memacu kuda mereka dengan kencang. Salah satu penunggangnya membawa Putri Lucia. Jadi, ini ketiga kalinya sang putri muncul di rumah si tokoh utama. Tuan putri itu lagi pingsan dan langsung dirawat sama ibunya Ren. Wise jelasin ke Ren kalau Lucia jatuh sakit sekitar 3 hari yang lalu pas mereka lagi dalam perjalanan ke desa lain. Ren nanya apa yang sebenarnya terjadi. Wise ngejawab kalau ini bukan sekadar penyakit biasa. Penyakit ini biasanya nyerang anak-anak yang punya kekuatan sihir tinggi, tapi penyakit ini nggak menular. Setelah sembuh, biasanya bakal muncul kekebalan tubuh. Tapi yang bikin repot itu karena serangannya mendadak dan gejalanya nggak kelihatan jelas. Kalau si pasien kena demam dan sistem imunnya lagi lemah, risikonya bisa kena komplikasi yang berakibat fatal. Lucia harus istirahat total selama 2-3 minggu. Ren mikirin hal itu, terus dia bilang mereka nggak perlu khawatir. Dalam situasi kayak gini, para prajurit bisa nunggu di sini sampai nona muda itu benar-benar sembuh. Waktu pun berlalu. Kondisi sang putri mulai stabil. 3 hari kemudian, Ren bareng pengawalnya ngetuk pintu kamar si nona muda. Terdengar suara dari balik pintu yang nyuruh dia masuk. Ren pun minta maaf karena udah ganggu waktu istirahatnya. Lucia duduk di tempat tidur. Ren ngerasa pipi Lucia masih kelihatan merah merona. Tiba-tiba, Lucia minta maaf sama Ren. Si tokoh utama nggak nyangka bakal digituin. Nona muda itu bilang kalau dia datang ke desa tanpa izin dan malah langsung jatuh sakit. Belum lagi Ren harus repot-repot ngerawat dia. Ren coba nolak dan bilang kalau itu bukan salah Tuan Putri. Bagi Ren, ngerawat orang sakit itu bukan masalah besar. Dia minta Lucia jangan merasa nggak enak hati soal itu. Tapi Lucia ngerasa itu nggak benar. Dia bilang perjalanan ini tujuannya buat nunjukin ketegasan keluarga mereka ke Viscount Given. Mereka berencana buat ngunjungin lebih banyak desa dari biasanya. Lucia pun mengusap air mata di wajahnya. Dia bilang bahkan pengaruhnya pun terbatas. Nggak kayak seorang Sain. Dia pengen banget nunjukin seberapa erat hubungan keluarga Klausal. Dia marah sama dirinya sendiri. Ren merenung. Di umur segini Lucia ternyata udah mikir sejauh itu. Dia udah mikirin soal posisi dan tanggung jawabnya. Sang putri bilang kalau dia merasa nggak bisa ngapa-ngapain. Air mata mulai menetes di wajahnya. Dia bilang kalau dia nggak bakal pernah bisa ngalahin Ren. Dia ngerasa cuma anak kecil yang menyebalkan dan nggak berguna. Dia ngerasa udah ngerusak nama baik mendiang ibunya. Ren kaget, "Ibu," Lucia sesenggukan dan bilang kalau ibunya dulu seneng banget. Ibunya seneng banget pas tahu kalau dia adalah Saint of the Whites. Ibunya selalu bilang kalau dia punya masa depan yang cerah. Bahkan sang ibu tetap bilang gitu di hari dia meninggal karena sakit. Lucia cuma pernah lihat ibunya lewat lukisan aja. Dia nggak pernah dengar suaranya. Setiap kali Lucia pakai baju ini dan bertarung, dia ngerasa dapat dukungan dari mendiang ibunya. Katanya, ibunya dulu juga pakai baju ini pas masih kecil. Ren baru sadar kalau baju itu adalah kenang-kenangan berharga buat sang putri, sesuatu yang bahkan nggak dia ketahui sebelumnya. Lucia bilang dia udah berusaha buat memenuhi harapan semua orang, tapi semuanya terasa sia-sia. Dia bilang kunjungan ini bakal jadi yang terakhir kalinya. Ren langsung terpaku dengar itu,